Seorang nenek temukan pengamen kecil yang kelaparan tengah tergeletak. Saat ia mencoba menolongnya, anak itu berkata, "Aku pernah lihat nenek di mimpiku." Senja mulai menyelimuti kota dengan selimut jingga dan ungu, menandai pergantian hari. Suara hiruk-pikuk kendaraan berangsur-angsur redup, digantikan oleh desau angin sore yang mulai menghadirkan hawa dingin. Di trotoar yang sudah retak-retak, tepat di depan toko kelontong yang pintunya sudah terkunci rapat, sebuah tubuh kecil tergeletak lemas. Dialah Vino, anak berusia 7 tahun yang seharusnya masih bermain dengan riang di usia emasnya. Namun, kehidupan telah memaksanya untuk tumbuh lebih cepat. Badannya yang kurus hanya dibalut baju lusuh yang tipis, tak mampu menahan dinginnya angin yang kian menggigit. Di sebelahnya, sebuah kaleng bekas skate berwarna kuning kusam yang biasa ia gunakan untuk mengamen, hanya terisi beberapa keping uang logam yang tak cukup untuk mengisi perutnya yang sudah keroncongan sejak siang. "Maafkan Vino, Ibu," bisiknya lirih, matanya menerawang ke langit yang semakin kelam. "Vino hari ini kurang pandai menyanyi. Uangnya hanya cukup untuk beli obat, belum untuk makan." Air mata berlinang di pelupuk matanya yang hitam, tetapi ia cepat menghapusnya dengan punggung tangan yang kotor. Ia harus kuat untuk ibunya. Sementara itu, dari ujung jalan, tampak seorang wanita tua berjalan pelan dengan tongkat kayu yang menjadi penopangnya. Dialah Nenek Surti, baru saja menunaikan sholat maghrib berjamaah di musola dekat rumah. Wajahnya yang dipenuhi kerutan justru memancarkan keteduhan. Rutinitasnya pulang melintasi jalan itu setiap hari, namun hari ini sesuatu yang berbeda menarik perhatiannya. Sosok kecil yang tergeletak di trotoar membuat langkahnya terhenti. "Duh, anak siapa ini? Kenapa tergeletak di sini?" gumam Nenek Surti dengan suara khawatir. Ia mempercepat langkahnya semampunya, mendekati tubuh kecil itu. Sesampainya di dekat Vino, Nenek Surti membungkuk dengan susah payah. Tangannya yang keriput namun hangat menyentuh pundak Vino. "Nak, bangun. Nak, ini dingin. Jangan tidur di sini." Vino membuka matanya perlahan. Pandangannya yang berkunang-kunang sedikit demi sedikit jelas, menangkap bayangan seorang nenek dengan wajah penuh kasih. Rambut putihnya disanggul rapi, kainnya sederhana namun bersih. Ada aura kebaikan yang memancar dari wanita tua ini, membuat Vino merasa aman. "Nek?" gumannya lemah. Vino lapar." Mendengar suara lemah itu, hati Nenek Surti teriris. "Ya, ampun. Sudah berapa lama kamu di sini, Nak? Di mana orang tuamu?" Vino hanya menggeleng lemah, tidak mampu bercerita panjang. Matanya kembali terpejam karena lemas. Nenek Surti tidak berpikir panjang. Dengan tenaga yang ia kumpulkan, ia berusaha membangunkan Vino. "Sudah, jangan tidur di sini. Ikut nenek saja, ya. Nenek punya rumah tidak jauh dari sini. Nenek kasih kamu makan yang hangat-hangat." Vino melihat wajah nenek itu lagi. Ada ketulusan di sana yang membuatnya percaya. Dengan sisa tenaga, ia mengangguk pelan. "Baik, Nek." Nenek Surti membantu Vino berdiri, menyangga tubuh kecilnya yang gemetar. Ia mengambil kaleng kuning kesayangan Vino, dan memegang tangan anak itu erat-erat. "Namamu siapa, Nak?" "Vino, Nek." "Vino, nama yang bagus. Saya Nenek Surti. Ayo, kita perlahan saja. Rumah nenek dekat." Dan di bawah langit yang semakin gelap, disinari lampu jalan yang mulai menyala, dua sosok dari generasi yang berbeda itu berjalan pelan. Seorang nenek tua yang baik hati dan seorang anak kecil pemberani, memulai sebuah perjalanan yang tak seorang pun tahu akan membawa mereka pada ikatan tak terduga. Tangan mungil Vino yang dingin terhangatkan oleh genggaman tangan Nenek Surti yang penuh dengan cerita dan kasih sayang. Penerangan lampu temaram dari rumah Nenek Surti menyambut mereka bagai suar di kegelapan. Rumah kayu bercat hijau muda itu terlihat sederhana namun terawat dengan sangat baik. Sebuah pot bunga melati yang harum semerbak menyambut di teras depan. Begitu masuk, Vino yang masih menggigir dirangkul oleh suasana hangat dan bersahaja. Ruang tamu kecil itu dipenuhi foto-foto keluarga dalam bingkai kayu usang,
serta aroma wangi kemenyan yang halus. "Duduklah di sini, Nak Vino," ucap Nenek Surti sambil menuntunnya ke sebuah kursi kayu yang dialasi bantal bludru merah. "Nenek buatkan teh hangat dan panaskan sedikit makanan. Kamu pasti sangat kelaparan." Vino hanya bisa mengangguk patuh. Matanya menerawang ke sekeliling rumah. Ini adalah rumah paling indah yang pernah ia masuki. Berbeda dengan gubuk reotnya yang lembab dan berdebu. Kaki kecilnya yang kotor segan menginjak lantai semen yang bersih mengkilat. "Maaf, Nek, kakiku kotor," bisiknya malu. Nenek Surti berbalik dari dapur kecilnya. Wajahnya berkerut dalam senyum penuh pengertian. "Jangan khawatir tentang itu, Nak. Lantai bisa selalu dilap. Yang penting kamu sudah aman dan hangat di sini." Beberapa menit kemudian, Nenek Surti kembali membawa nampan berisi semangkuk sup ayam hangat yang masih mengepul, sepiring nasi putih, dan segelas teh manis. Aroma kaldu ayam yang gurih membuat perut Vino berkeroncongan lebih keras. "Mari, makanlah dulu. Pelan-pelan saja," kata Nenek Surti sambil meletakkan nampan di meja rendah di depan Vino. Dengan tangan gemetar, Vino mengambil sendok. Butiran nasi pertama yang menyentuh lidahnya terasa seperti surga. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melahap makanannya dengan lahap, namun berusaha ingat untuk tetap sopan seperti yang diajarkan ibunya. Nenek Surti duduk di sebelahnya, mengamati dengan perasaan haru dan iba tercampur menjadi satu. "Sudah berapa lama kamu tidak makan, Nak?" tanya Nenek Surti lembut. Vino menelan suapannya sebelum menjawab. Sejak pagi, Nek. Tadi siang cuma minum air putih." "Dan ibumu? Di mana ibumu malam ini?" Vino menunduk. Sendoknya berhenti bermain dengan supnya. "Ibu di rumah. Ibu lagi sakit. Uang yang Vino kumpulkan tadi untuk beli obat ibu." Air matanya mulai menitik lagi, jatuh ke dalam mangkuk supnya. Tapi masih kurang, jadi Vino tidak jadi beli. Nenek Surti menarik napas dalam. Hatinya seperti diiris sembilu. Ia mendekat dan mendekap bahu Vino yang kecil. "Jangan menangis, sayang. Besok nenek akan bantu kamu dan ibumu. Sekarang habiskan makanannya, ya." Setelah mangkuknya kosong dan warna merah mulai kembali ke pipi Vino yang tadinya pucat, Nenek Surti membersihkan meja sambil menyanyikan lagu dolanan Jawa dengan suara yang sedikit parau namun menenangkan. Vino bersandar di kursinya, perutnya kenyang untuk pertama kalinya sejak lama, tubuhnya merasa hangat dan aman. Matanya memandang wajah Nenek Surti yang sedang asyik membersihkan meja, dan tiba-tiba sebuah ingatan muncul dalam benaknya. "Nek," ucap Vino tiba-tiba, suaranya jernih penuh keyakinan. Nenek Surti berbalik. "Iya, Nak, ada yang kurang. Aku pernah lihat nenek di mimpiku," kata Vino, matanya berbinar dengan ingatan itu. Nenek Surti tertegun sejenak, lalu duduk kembali di sebelah Vino dengan penuh minat. "Oh, ya? Mimpi tentang nenek? Kapan itu, Nak?" "Beberapa malam yang lalu," jawab Vino antusias. "Aku mimpi berada di taman yang sangat indah, Nek. Banyak sekali bunga warna-warni dan kupu-kupu beterbangan. Tapi di tengah taman yang indah itu, aku merasa sangat sedih dan sendirian. Aku duduk di bangku panjang, menangis." Nenek Surti mendengarkan dengan saksama. Tangannya tanpa sadar mengusap-usap punggung tangan Vino yang kecil. Lalu tiba-tiba, nenek datang. Lanjut Vino, senyum kecil mulai mengembang di wajahnya. Nenek pakai baju seperti sekarang, dan wajah nenek persis seperti ini. Nenek duduk di sebelahku, memegang tanganku. Tangan nenek hangat, seperti sekarang. Vino memandang tangan Nenek Surti yang sedang mengusapnya. "Apa yang terjadi kemudian?" tanya Nenek Surti penuh rasa ingin tahu, terpesona oleh cerita anak ini. Nenek tersenyum pada aku, senyumnya lembut sekali. Lalu nenek kasih aku sebungkus kecil biji-bijian, dan kita memberi makan burung-burung merpati yang datang menghampiri. Nenek bilang, "Jangan sedih, Nak, kamu tidak sendirian." Dan anehnya, setelah itu, hatiku jadi sangat tenang. Aku terbangun dengan perasaan lega. Vino memandang Nenek Surti dengan mata berbinar. "Dan sekarang,
Bertemu dengan nenek di sini, persis seperti di mimpiku. Senyum nenek sama lembutnya. Suara nenek sama menenangkannya. Nenek Surti diam sejenak, memandangi anak kecil di hadapannya. Sebuah keharuan yang dalam menyelimuti hatinya. Bertahun-tahun hidup sendiri setelah suami dan anak-anaknya merantau, rumah ini terasa begitu sunyi. Tapi malam ini, dengan kehadiran Vino dan cerita mimpinya yang ajaib, ia merasakan sesuatu yang telah lama hilang, sebuah tujuan. Mungkin, kata nenek Surti akhirnya, suaranya bergetar halus. Mungkin ini memang sudah takdir kita untuk bertemu, Nak Vino. Mimpi itu adalah firasat. Kadang-kadang, Tuhan mengirimkan mimpi untuk menunjukkan jalan. Vino mengangguk pelan, seperti memahami kedalaman perkataan sang nenek. Kalau begitu, Vino sangat berterima kasih pada mimpi itu, Nek. Karena mimpi itulah yang membawa Vino kepada nenek. Malam itu, di rumah sederhana berwarna hijau muda, dua jiwa yang kesepian menemukan penghiburan. Dan bagi nenek Surti, kata-kata Vino tentang mimpi itu bukan sekadar cerita anak kecil, melainkan sebuah benang takdir yang mulai menyatukan kehidupan mereka. Fajar baru saja menyingsing, menyiram cahaya keemasan melalui jendela kamar tidur kecil di rumah nenek Surti. Vino terbangun dari tidurnya yang nyenyak, terlelap di atas kasur berspray bersih yang bagi terasa seperti awan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tidak terbangun karena dingin atau kelaparan. Namun, kenangan akan ibunya yang sendirian dan sakit di gubuk mereka segera mengusik ketenangannya. Ia segera duduk tegak, hati dipenuhi kerinduan dan kekhawatiran. Dari dapur, aroma kopi hangat dan wangi nasi gurih sudah menyeruak. Nenek Surti, yang sudah bangun sejak subuh untuk salat, sedang menyiapkan sarapan. Melihat Vino keluar dari kamar dengan wajah cemas, ia segera memahami isi hati anak itu. Selamat pagi, Nak Vino. Tidurmu nyenyak? Sapa nenek Surti ramah sambil menuangkan teh hangat untuknya. Pagi, Nek. Nyenyak sekali, jawab Vino sambil mendekati meja makan. Matanya yang besar itu memandang nenek Surti dengan harap-harap cemas. Nek, Vino harus pulang. Vino khawatir sama ibu. Ibu sendirian semalaman. Nenek Surti mengangguk penuh pengertian. Tentu, Nak. Nenek sudah siapkan ini untukmu. Ia mengangkat sebuah tas kain berisi beberapa bungkusan. Ini ada bubur ayam hangat untuk ibumu, ada lauk, dan obat panas. Nenek akan antar kamu pulang. Nenek harus memastikan kondisi ibumu. Benarkah, Nek? Nenek mau antar Vino pulang? Tanya Vino tak percaya. Seumur hidupnya, tidak ada orang dewasa selain ibunya yang begitu memperdulikannya. Tentu saja, Nak. Setelah makan sarapan, kita berangkat. Kata nenek Surti tegas. Sekarang, ayo makan dulu. Kamu butuh tenaga. Perjalanan pagi itu terasa sangat berbeda bagi Vino. Jika biasanya ia berjalan sendirian, kali ini ada tangan hangat nenek Surti yang menggenggam erat tangannya. Mereka melewati jalanan yang semakin ramai, menyusuri ganggang sempit yang hanya dikenal oleh warga sekitar. Semakin jauh mereka melangkah, lingkungan sekitar semakin memprihatinkan. Bangunan-bangunan tua dan tidak terawat menggantikan rumah-rumah layak huni. Rumahku tidak sebagus rumah Nek. Nek, bisik Vino malu ketika mereka sampai di depan sebuah gubuk kayu reot yang atap sengnya sudah berkarat dan bergelombang. Pagar bambunya hampir roboh. Maafkan Vino. Nenek Surti meremas lembut tangan Vino. Jangan pernah malu dengan keadaan, Nak Vino. Yang penting adalah hati dan usaha kalian. Meski berkata demikian, hati nenek Surti sesak melihat kondisi tempat tinggal Vino. Dengan hati-hati, mereka mendorong pintu kayu yang tidak terkunci. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah dinding, menerangi interior yang suram. Di sudut ruangan, di atas sebuah dipan bambu yang lapuk, terbaring seorang wanita dengan wajah pucat dan berkeringat. Itulah Sari, ibu Vino. Napasnya terdengar tersengal-sengal. Ibu! Teriak Vino lari menghampiri. Ia berlutut di samping dipan, memegangi tangan ibunya yang dingin. Ibu, bagaimana perasaan ibu? Vino pulang, Bu. Vino bawa makanan dan Vino bawa nenek Surti. Sari membuka matanya dengan susah payah.
Pandangannya yang redup beralih dari wajah putranya yang cemas ke sosok wanita tua yang berdiri di depan pintu dengan penuh welas asih. "Vino, siapa?" Nenek Surti mendekat. Suaranya lembut namun tegas. "Saya Surti, Bu. Saya yang membawa Vino semalam. Saya khawatir melihat kondisinya yang kelaparan dan kedinginan di trotoar." Wajah Sari dipenuhi campuran rasa malu, lega, dan sedih. Air mata mulai menggenang di matanya. "Maafkan kami, Nek. Vino pasti merepotkan Nenek." "Sama sekali tidak," bantah Nenek Surti sambil duduk di bangku kayu pendek di samping dipan. Ia segera merasakan panas yang memancar dari tubuh Sari. "Duh, ibu demam tinggi sekali. Vino bilang ibu sakit, tapi saya tidak menyangka separah ini." Sari mencoba membalas genggaman tangan Vino. "Sakit TB, Nek. Sudah lama, tapi semakin parah sejak suami saya meninggal setahun lalu. Saya tidak bisa kerja. Hanya Vino." Suaranya terputus oleh batuk-batuk keras yang menyayat hati. Mendengar pengakuan itu, Nenek Surti diam sejenak. Ia melihat sekeliling gubuk yang nyaris tanpa perabotan layak. Sebuah kompor tungku sederhana, beberapa piring plastik, dan sebuah foto keluarga usang yang digantung di dinding. Inilah alasan mengapa seorang anak berusia 7 tahun harus mengamen di jalanan. "Nek," bisik Vino, menarik perhatian Nenek Surti. Ia membuka kaleng kuningnya. "Ini uang Vino semalam. Masih kurang untuk beli obat yang bagus untuk ibu." Nenek Surti menatap kedua ibu anak itu. Hatinya hancur oleh kepedihan namun sekaligus dipenuhi oleh tekad yang membajak. Ia mengambil tas kain yang dibawanya. "Bu Sari," katanya dengan suara yang penuh wibawa dan kepastian. "Pertama-tama, ayo ibu makan bubur ini dulu. Masih hangat. Lalu minum obat yang saya bawa." Ia membantu Sari untuk duduk bersandar. Setelah Sari makan beberapa suap dan minum obat, warna wajahnya sedikit membaik. Nenek Surti kemudian mengambil tangan Sari yang kurus. "Bu Sari, saya mungkin hanya seorang janda tua yang hidup sederhana," kata Nenek Surti, matanya berbinar dengan tekad. "Tapi saya tidak bisa membiarkan kalian terus seperti ini. Izinkan saya membantu. Besok, bahkan hari ini juga, saya akan antar ibu ke puskesmas. Biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari, untuk sementara waktu, menjadi tanggung jawab saya." Sari terkejut. Air matanya akhirnya tumpah. "Nek, kami tidak layak. Kami tidak bisa membalas kebaikan Nenek." "Tidak perlu membalas," potong Nenek Surti lembut. "Melihat Vino yang kuat dan ibu yang bisa sembuh, itu sudah lebih dari cukup. Keluarga saya sudah besar dan merantau semua. Rumah saya sunyi. Kehadiran kalian justru adalah jawaban dari doa seorang nenek tua yang kesepian." Vino memandangi ibunya dan Nenek Surti. Ia melihat ibunya tersenyat-senyat, mengangguk pelan. Sebuah harapan, yang lama tidak mereka rasakan, mulai mengisi gubuk reot itu. Saat itu juga, Vino tahu bahwa mimpi indahnya tentang nenek di taman bukanlah kebetulan. Itu adalah pertanda bahwa bantuan sedang datang, bahwa mereka tidak akan lagi berjuang sendirian. Suasana hening menyelimuti gubuk kecil itu, hanya diselingi oleh desahan angin yang menyusup melalui celah-celah dinding kayu. Pernyataan Nenek Surti bagai kilatan cahaya di tengah kegelapan yang telah lama menyelimuti kehidupan ibu dan anak itu. Sari terduduk lesu. Air matanya mengalir deras membasahi bantal usang yang menjadi alas kepalanya. Perasaan campur aduk antara haru, malu, dan harapan baru membuatnya tidak mampu berkata-kata sejenak. "Nah, Nenek Surti," ucap Sari akhirnya, suaranya parau dan penuh rasa tidak percaya. Kami ini orang tidak punya hutang budi seperti ini, bagaimana mungkin kami bisa membayarnya?" Tangannya yang kurus menggenggam erat tangan Nenek Surti, seolah takut bahwa tawaran bantuan ini akan sirna jika ia melepaskannya. Nenek Surti membalas genggaman itu dengan hangat. "Bu Sari, dalam hidup ini, ada yang namanya rezeki dan ada yang namanya berbagi. Saya yakin, rezeki yang Tuhan berikan pada saya selama ini bukan hanya untuk saya nikmati sendiri." Matanya yang bijak memandang Sari penuh keyakinan. "Dan lihatlah, bukankah pertemuan kita ini seperti sudah diatur dari atas? Mimpi Vino, saya yang menemukannya di jalan, ini bukan kebetulan."
Vino yang duduk di lantai dekat dipan, mendengarkan dengan saksama. Hati kecilnya dipenuhi oleh perasaan lega yang begitu besar, namun juga oleh pertanyaan yang mengusik pikirannya yang masih polos. Nek, tapi nanti uang nenek habis karena kami. Kata orang, obat TB itu mahal. Nenek Surti memandang Vino, tersenyum lembut. Ia mengelus kepala anak itu. Vino, nak, jangan khawatir tentang itu. Nenek punya tabungan yang cukup untuk membantu. Dan yang paling penting sekarang adalah kesembuhan ibumu. Jika ibumu sehat, kalian berdua bisa berjuang bersama lagi. Sekarang, biarlah nenek yang membantu menguatkan kalian. Sari menarik napas dalam-dalam, batuk-batuk pendek kembali mengguncang tubuhnya yang lemah. Setelah reda, ia memandangi Nenek Surti dengan mata yang mulai memancarkan secercah harapan. Nenek, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya berjanji, jika saya sudah sembuh, saya akan kerja keras. Saya akan kembalikan semua bantuan nenek, sedikit demi sedikit. Hahaha, jangan pikirkan itu sekarang, balas Nenek Surti sambil berdiri. Sekarang, yang pertama adalah membersihkan diri dan makan yang cukup. Vino, tolong ambilkan air bersih untuk ibumu. Nenek akan pergi ke warung sebentar, beli kebutuhan pokok dan mencari informasi tentang berobat ke puskesmas. Sebelum pergi, Nenek Surti mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja kayu yang reot. Ini untuk jaga-jaga. Saya akan kembali sebelum zuhur. Sepanjang perjalanan ke warung, pikiran Nenek Surti dipenuhi oleh rencana-rencana. Ia tahu bahwa bantuannya tidak bisa setengah-setengah. Penyakit TB butuh pengobatan rutin dan nutrisi yang baik. Ia harus mengatur ulang pengeluarannya, mungkin menjual beberapa perhiasan simpanan yang tidak pernah dipakainya lagi. Namun, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya. Membantu Vino dan Sari terasa seperti panggilan jiwanya. Sementara itu, di dalam gubuk, setelah membersihkan wajah ibunya, Vino duduk di samping Sari. Ibu, bisiknya sambil memegangi tangan ibunya yang mulai hangat setelah minum obat. Nenek Surti itu seperti malaikat, ya? Persis seperti di mimpi Vino. Sari memandangi putra semata wayangnya, matanya berkaca-kaca. Iya, nak. Ibu tidak menyangka masih ada orang sebaik itu di dunia ini. Ia menarik napas pelan. Kita harus bersyukur, Vino. Dan kamu anak yang sangat kuat dan baik. Ibu bangga padamu. Ia mengusap pipi Vino yang mulai bersemu merah karena malu dipuji. Tapi Vino tidak mau ibu terlalu capek. Nanti kalau ibu sudah sehat, Vino yang akan cari uang. Vino akan nyanyi lebih rajin lagi, ujar Vino penuh semangat. SSH, tidak, sayang, bantah Sari lembut. Jika ibu sudah sehat, Vino harus fokus sekolah. Ibu yang akan bekerja. Ibu janji. Beberapa jam kemudian, Nenek Surti kembali dengan membawa beberapa kantung belanjaan berisi beras, telur, sayuran, dan buah-buahan. Ia juga sudah mendapatkan informasi tentang prosedur berobat untuk pasien tidak mampu di puskesmas. Besok pagi kita akan ke puskesmas. Umumnya begitu masuk. Saya sudah tanya, kita harus bawa surat keterangan tidak mampu dari Pak RT dulu. Nanti setelah zuhur, saya akan urus itu. Melihat semua barang yang dibawa Nenek Surti, Sari kembali tidak mampu menahan haru. Nenek, ini terlalu banyak. Kami tidak layak. Setiap orang layak untuk hidup layak, Bu Sari, potong Nenek Surti dengan tegas namun penuh kasih. Sekarang, izinkan saya membantu seperti saya membantu keluarga sendiri. Anggap saya seperti ibu atau tante saja. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aroma masakan yang lezat dan bergizi mengepul dari gubuk kecil keluarga Vino. Nenek Surti memasak dengan penuh cinta, sementara Vino dengan antusias membantu mengelap meja dan menyiapkan piring. Sari, meski masih terbaring lemah, menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang hangat. Ada sebuah ikatan yang mulai terjalin, bukan hanya berdasarkan kebutuhan, tetapi berdasarkan kasih sayang tulus yang datang dari kedua belah pihak. Sebelum tidur, sambil membenarkan selimut untuk Sari, Nenek Surti berbisik, "Tidurlah dengan tenang, Bu Sari. Besok adalah hari baru. Kita akan mulai perjuangan untuk kesembuhanmu."
Kalian tidak sendirian lagi. Dan di sudut lain, Vino berdoa dengan khusyuk. Ia berterima kasih pada Tuhan karena mengirimkan Nenek Surti ke dalam kehidupan mereka. Mimpi indahnya telah menjadi kenyataan. Dan kini, harapan yang nyata mulai bersemi di hati keluarga kecil yang penuh liku ini. Matahari pagi menyinari rumah Nenek Surti dengan cahaya yang hangat dan penuh harapan. Sudah 2 minggu sejak pertemuan takdir mereka di trotoar itu. Perubahan yang terjadi terasa seperti keajaiban bagi Vino dan ibunya. Setelah kunjungan ke puskesmas dan mendapatkan pengobatan yang tepat, kondisi Sari menunjukkan kemajuan yang signifikan. Wajahnya yang dahulu pucat kini mulai menunjukkan semburat kesehatan, dan batuk-batuknya yang menyiksa sudah jauh berkurang. Pagi ini, Vino bersiap untuk pergi ke sekolah. Ia mengenakan seragamnya yang sudah dicuci bersih oleh Nenek Surti, kaos kakinya tidak lagi bolong, dan sepatunya yang sudah usang namun mengkilap setelah dibersihkan dengan seksama. Di meja makan, Nenek Surti telah menyiapkan sarapan nasi gurih dengan telur dadar dan segelas susu hangat. "Habisin sarapannya, Nak Vino," kata Nenek Surti sambil menyisir rambut Vino yang ikal dengan lembut. "Anak sekolah harus punya tenaga yang cukup." Vino menyantap makanannya dengan lahap. "Iya, Nek. Terima kasih untuk sarapannya." Matanya berbinar-binar. Hari ini ada pelajaran menggambar. Vino mau gambar nenek dan ibu. Sari yang duduk di sampingnya tersenyum lemah. Meski masih mudah lelah, ia sudah bisa duduk dan melakukan aktivitas ringan. "Gambar yang bagus ya, Nak. Nanti ditempel di rumah Nenek Surti." "Tentu saja akan ditempel," sahut Nenek Surti dengan senang. "Nanti Nenek bingkai khusus." Setelah Vino berangkat ke sekolah dengan semangat, diantar hanya sampai ujung gang oleh Nenek Surti karena ia ingin belajar mandiri. Kedua wanita itu duduk bersama menikmati teh hangat. "Bu Sari, bagaimana perasaan ibu hari ini?" tanya Nenek Surti penuh perhatian. "Sangat membaik, Nek," jawab Sari dengan suara yang sudah jelas lebih kuat. "Tadi pagi saya sudah bisa mandi sendiri tanpa harus dibantu Vino. Rasanya seperti mendapatkan kehidupan kembali." Matanya berkaca-kaca. "Semua ini berkat kebaikan hati Nenek." Nenek Surti menggeleng. Tangannya yang berurat menutupi tangan Sari yang kurus. "Ini adalah kehendak yang maha kuasa, Bu. Saya hanya alatnya saja. Dan lihatlah, sejak kalian ada di sini, rumah ini terasa hidup kembali." Tawa Vino, "Obrolan kita, semua ini adalah hadiah untuk saya." Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman beberapa saat, menikmati hangatnya teh dan hangatnya persahabatan yang mulai terjalin. Rumah yang dahulu sunyi kini dipenuhi oleh kehidupan. Jejak kaki kecil Vino, suara radio kecil yang menemani Sari di siang hari, dan aroma masakan yang selalu mengepul dari dapur. Sore hari, seperti biasa, adalah waktu yang paling dinantikan Nenek Surti. Begitu bel sekolah berbunyi, ia akan berdiri di teras, menanti sosok kecil seragam merah putih yang berlari-lari kecil menuju rumahnya. "Nek! Nek! Vino pulang!" teriak Vino dari ujung jalan. Wajahnya berseri-seri. "Selamat sore, Nak Vino. Bagaimana sekolahnya hari ini?" sambut Nenek Surti dengan pelukan hangat. Vino kemudian akan dengan semangat menceritakan semua yang dialaminya di sekolah, tentang pelajaran, teman-temannya, dan guru-gurunya. Nenek Surti mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang didapat Vino dari orang dewasa selain ibunya. Saat maghrib tiba, setelah mereka semua sholat berjamaah di musola, Vino memiliki kebiasaan baru. Ia akan duduk di depan Nenek Surti dengan buku ikro kecilnya. "Sekarang, ayo kita mengaji, Nak," kata Nenek Surti dengan suara lembut. Vino dengan serius mengikuti setiap huruf yang ditunjuk oleh Nenek Surti. "Ba, be, bu. Benar tidak, Nek? Pintar. Sekarang yang ini." Sementara itu, Sari yang menyaksikan dari kursi rodanya merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang lama tidak dirasakannya. Melihat anaknya mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik, mendapatkan kasih sayang dari seorang yang bijaksana seperti Nenek Surti, itu adalah obat terbaik untuk jiwanya yang lama terluka. Setelah mengaji, seringkali Vino akan mengambil kaleng kuningnya. Tapi sekarang, bukan untuk mengamen. "Nek, Ibu mau Vino nyanyi untuk kalian," katanya dengan malu-malu. Lalu dengan suara kecil namun merdu, Vino akan menyanyikan lagu-lagu yang ia pelajari di sekolah,
atau lagu-lagu daerah yang diajarkan Nenek Surti. Suaranya yang dulu terdengar sendu di jalanan, kini penuh dengan keceriaan dan harapan. Suatu sore, saat Vino sedang asyik menggambar, ia bertanya pada Nenek Surti, "Nek, kalau Ibu Vino sudah sembuh total, apakah kami harus kembali ke gubuk itu?" Nenek Surti memandangnya penuh kasih. "Rumah itu akan selalu menjadi rumah kalian, Nak. Tapi selama kalian mau, rumah Nenek juga adalah rumah kalian. Nenek sudah anggap kalian seperti keluarga." Sari yang mendengarnya tersenyum. "Kita akan lihat nanti, Nak. Yang penting sekarang kita sehat dan bahagia." Malam itu, sebelum tidur, Vino berbisik pada ibunya, "Ibu, Vino berharap waktu bisa berhenti. Vino ingin selalu seperti ini. Ibu sehat, ada Nenek Surti, kita semua bahagia." Sari membelai kepala putranya. "Ibu juga, Nak. Ibu juga. Tapi ingat, kebahagiaan ini adalah berkat kebaikan hati Nenek Surti. Kita harus selalu berterima kasih dan menjadi anak dan orang yang baik untuk membalas kebaikannya." Vino janji, "Bu. Vino akan jadi anak yang paling baik dan pintar." Di ruangannya, Nenek Surti duduk di tepi tempat tidur, melihat foto almarhum suaminya. "Kau lihat, ya? Tuhan kirimkan saya keluarga kecil untuk ditemani di masa tua. Mereka adalah cahaya di hidup saya yang sudah mulai senja." Dan dalam keheningan malam, rumah Nenek Surti dipenuhi oleh kedamaian. 3 orang dari latar belakang yang berbeda, dengan takdir yang berliku, telah menemukan rumah dan keluarga dalam arti yang sesungguhnya, bukan berdasarkan ikatan darah, tetapi berdasarkan ikatan kasih sayang yang tulus dan pengorbanan yang ikhlas. Kehidupan baru mereka bukan tanpa tantangan, tetapi dengan kebersamaan dan cinta, semua terasa mungkin untuk dihadapi. Kehidupan yang tenang dan penuh kebahagiaan di rumah Nenek Surti terus berlanjut selama beberapa minggu. Sari menunjukkan kemajuan kesehatan yang menggembirakan. Ia sudah mampu berjalan perlahan di sekitar rumah, membantu pekerjaan ringan seperti mencuci piring atau menyiangi sayuran. Wajahnya yang dulu pucat kini mulai bersemu merah muda, dan tawanya yang selama ini terpendam mulai sering terdengar, terutama saat melihat Vino bercerita dengan semangat tentang pelajaran di sekolah. Suatu sore yang cerah, ketika mereka sedang asyik membuat kue tradisional bersama di dapur, sebuah bayangan tiba-tiba menyapu pintu depan yang terbuka. Seorang lelaki dengan pakaian lusuh dan rambut acak-acakan berdiri di sana, senyum tak sedap dipandang mengembang di wajahnya. "Sari, benar sekali, kudengar kau tinggal di sini sekarang," kata lelaki itu dengan suara serak. Sari yang sedang mengaduk adonan kue, langsung berhenti. Wajahnya yang tadi cerah mendadak pucat. Sendok kayu yang dipegangnya jatuh ke lantai dengan suara berdebam. Tono?" gumamnya, hampir tak terdengar. Vino yang sedang asyik mencetak adonan, langsung bersembunyi di balik punggung Nenek Surti. Ia memegang erat kain sarung nenek itu, matanya penuh ketakutan. "Nek," bisiknya gemetar. Itu Paman Tono." Nenek Surti, dengan tenaga yang dimilikinya, segera mengambil alih situasi. Ia melangkah maju, menghalangi pandangan Tono terhadap Sari dan Vino. "Bisa saya bantu, Pak?" tanyanya dengan sopan namun tegas. Tono mengabaikan Nenek Surti. Matanya yang merah menerawang ke dalam rumah, menatap Sari. "Kakak, aku dengar kau sekarang tinggal mewah dengan seorang nenek baik hati. Sedangkan adikmu sendiri hidup susah di gubuk reot." Suaranya dibuat-buat meratap. Sari menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Apa maumu, Tono? Kau tahu aku sedang sakit. Kenapa kau tidak pernah menjenguk?" Tono akhirnya melangkah masuk tanpa diundang, membuat Nenek Surti mengerutkan kening. "Aku sibuk, Kakak, mencari kerja. Tapi sulit, tidak ada yang mau terima." Matanya kemudian berkeliling, seakan menaksir nilai barang-barang di rumah Nenek Surti. "Tapi sekarang, melihat kakak sudah punya tempat yang bagus, mungkin kakak bisa bantu adikmu ini." Nenek Surti merasa tidak nyaman. "Pak Tono, bukan? Saya Surti. Ibu Sari di sini sedang dalam masa pemulihan. Mungkin lebih baik kita bicara di teras." Tono mengabaikan sekali lagi. Ia mendekati Sari yang kini duduk lemah di kursi. "Kakak, lihatlah keadaanmu. Sudah sehat, tinggal di rumah bagus.
Sedangkan aku bahkan tidak punya uang untuk makan hari ini. Tangannya dijulurkan. Pinjamkan aku sedikit uang, Kak, untuk modal cari kerja. Aku janji akan kembalikan. Sari memandang adiknya dengan perasaan campur aduk, kasihan, kecewa, dan marah. Tono, aku juga tidak punya uang. Semua kebutuhan dan pengobatanku ditanggung oleh Nenek Surti. Aku tidak bisa memberimu apa-apa. Ah, pasti kakak berbohong, bentak Tono tiba-tiba, membuat Vino semakin ketakutan. Aku dengar kau dirawat dengan baik di sini. Pasti ada uang. Nenek Surti tidak bisa diam lagi. Pak Tono, suaranya menggelegar, penuh wibawa. Saya minta Anda keluar dari rumah saya sekarang. Ibu Sari butuh ketenangan. Jika Anda ingin bicara, bicaralah dengan baik-baik, bukan dengan mengancam. Tono memandang Nenek Surti dari ujung kepala sampai kaki, lalu menyeringai. Oh, jadi ini sang nenek baik hati. Maaf, Nek. Saya hanya ingin bicara dengan kakak saya. Tatapannya kembali ke Sari, kali ini lebih memelas. Kakak, tolong. Hanya 50.000. Untuk makan beberapa hari. Aku sungguh-sungguh akan cari kerja. Sari, yang hatinya lembut, merasa teriris. Ia tahu adiknya memang pemalas, tetapi darah tetap daging. Dengan tangan gemetar, ia mengambil dompet kecil berisi uang receh yang disisihkannya dari pemberian Nenek Surti untuk keperluan darurat. Sini, Tono. Ini semua yang aku punya. Jangan habiskan untuk... Sebelum Sari menyelesaikan kalimatnya, Tono sudah merebut dompet itu dari tangannya. Terima kasih, kakak. Aku janji akan cari kerja. Tanpa basa-basi lagi, ia berbalik dan melengos pergi, meninggalkan ketegangan yang pekat di ruangan itu. Begitu Tono pergi, Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Maafkan saya, Nek. Maafkan saya, isaknya. Dia memang seperti itu. Selalu memanfaatkan kelemahan saya. Vino pelan-pelan keluar dari balik Nenek Surti dan mendekati ibunya. Ibu, jangan nangis. Paman Tono jahat. Nenek Surti mendekati Sari, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Tidak usah meminta maaf, Bu Sari. Kau punya hati yang baik. Tapi... Nenek Surti berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kita harus tegas. Orang seperti dia akan terus kembali jika kita terus memberi. Sari mengangguk. Air matanya masih mengalir. Saya tahu, Nek. Tapi dia satu-satunya keluarga sedarah yang masih saya punya. Orang tua kami sudah meninggal. Hanya kami berdua. Keluarga bukan hanya tentang darah, Bu Sari, kata Nenek Surti dengan lembut. Keluarga adalah tentang siapa yang peduli dan menyayangimu tulus. Lihatlah Vino, lihatlah saya. Kami adalah keluargamu sekarang. Malam itu, suasana di rumah Nenek Surti sedikit suram. Kebahagiaan mereka ternyata tidak abadi. Bayang-bayang masa lalu telah datang mengusik ketenangan yang dengan susah payah mereka bangun. Vino, yang menyadari ketegangan antara orang dewasa, menjadi lebih pendiam. Dalam hati kecilnya, ia berharap Paman Tono tidak akan kembali lagi. Ia tidak ingin melihat ibunya sedih, dan tidak ingin kehidupan bahagia mereka bersama Nenek Surti kembali terganggu. Sebelum tidur, Vino berbisik pada ibunya. Ibu, kalau Paman Tono datang lagi, bilang saja kita tidak punya uang. Katakan kita juga miskin. Sari memeluk putranya erat-erat. Ibu akan berusaha tegas. Nak, ibu janji. Ibu tidak ingin melihat Vino sedih. Di kamarnya, Nenek Surti merenung. Ia tahu kedatangan Tono bukanlah akhir. Lelaki seperti itu akan terus kembali seperti bayang-bayang, mengancam ketenangan keluarga kecil yang baru ia temukan. Ia harus mempersiapkan diri, dan yang lebih penting, menguatkan Sari untuk melindungi kebahagiaan mereka bertiga. Pertemuan dengan Tono adalah pengingat bahwa bahkan dalam kebahagiaan terindah, tantangan dari masa lalu bisa datang kapan saja. Kedatangan Tono yang singkat namun meninggalkan luka itu seperti awan gelap yang menggelayuti rumah Nenek Surti selama beberapa hari berikutnya. Sari menjadi lebih pendiam, seringkali duduk termenung di kursi rodanya sambil memandang keluar jendela.
Bekas tangisan masih terlihat di matanya yang sembab. Vino, yang biasanya ceria dan riang, kini lebih sering bermain sendiri di halaman belakang. Kekhawatiran terpancar dari wajah kecilnya yang biasanya polos. Nenek Surti mengamati semua ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia marah pada Tono yang telah mengusik ketenangan keluarga mereka. Di sisi lain, ia memahami betapa sulitnya bagi Sari untuk menolak permintaan satu-satunya keluarga sedarah yang masih ia miliki. Namun, Nenek Surti tahu bahwa jika dibiarkan, Tono akan menjadi parasit yang menghisap kebahagiaan dan kemandirian yang sedang mereka bangun dengan susah payah. Suatu pagi, ketika Sari sedang mandi dan Vino sudah berangkat ke sekolah, seseorang muncul kembali di depan pagar rumah Nenek Surti. Kali ini, Tono datang dengan tampilan yang sedikit lebih rapi. Bajunya yang lusuh telah dicuci, rambutnya disisir rapi, dan senyumnya dibuat semenarik mungkin. "Nenek Surti, selamat pagi," sapa Tono dengan suara yang dibuat halus. "Boleh saya bicara sebentar?" Nenek Surti yang sedang menyapu teras, berhenti dan menatap lelaki itu dengan waspada. "Pagi, Pak Tono. Ada yang bisa saya bantu?" Tono membuka pagar tanpa menunggu diizinkan. "Saya datang untuk meminta maaf atas kelakuan saya beberapa hari yang lalu. Saya sedang tidak enak badan, dan perilaku saya tidak sopan." Ia menunduk sedikit, berpura-pura rendah hati. Nenek Surti menyandarkan sapunya ke dinding, melipat tangan di depan dada. "Permintaan maaf Anda saya terima. Tapi apa maksud kedatangan Anda yang sebenarnya?" Tono tersenyum kecut. "Nenek bijaksana sekali. Begini, Nek. Setelah kejadian itu, saya sungguh-sungguh berniat berubah. Saya sudah dapat kabar lowongan kerja di kota sebelah. Tapi..." Ia berhenti, menghela napas dramatis. "Butuh biaya untuk transportasi dan uang muka kos. Saya tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa dimintai tolong." Nenek Surti mengamati wajah Tono dengan cermat. Ia melihat mata yang licik di balik senyum manis itu. "Dan Anda ingin meminjam uang pada saya?" "Bukan meminjam, Nek. Tapi mohon bantuan," bantah Tono cepat. "Ini untuk masa depan saya. Jika saya dapat kerja, saya bisa membantu kakak saya dan keponakan saya. Saya janji akan mengembalikan uangnya begitu gajian pertama." Nenek Surti diam sejenak. Hatinya bergolak. Akalnya mengatakan ini pasti tipu muslihat. Tetapi hatinya yang lembut tidak tega jika memang Tono sungguh-sungguh ingin berubah. "Berapa yang Anda butuhkan?" Tono matanya berbinar. 500.000 saja, Nek. Itu sudah termasuk semuanya." Jumlah itu membuat Nenek Surti terkejut. Itu hampir setengah dari uang belanja mereka untuk sebulan. "Itu jumlah yang tidak kecil, Pak Tono." "Saya tahu, Nek. Tapi ini investasi untuk masa depan saya. Bayangkan, jika saya dapat kerja yang baik, saya tidak akan merepotkan kakak saya lagi. Bahkan saya bisa membantu membiayai pengobatannya." Kata-kata Tono terdengar manis dan masuk akal. Namun Nenek Surti masih ragu. Saat itu, Sari keluar dari kamar mandi. Wajahnya langsung pucat melihat adiknya berdiri di teras bersama Nenek Surti. "Tono, apa yang kau lakukan di sini lagi?" "Kakak, saya sedang bicara baik-baik dengan Nenek Surti," jawab Tono dengan sopan. "Saya mohon bantuan untuk modal cari kerja." Sari memandang Nenek Surti dengan mata memohon. "Nek, jangan." Nenek Surti menghela napas panjang. Ia mengambil dompetnya dari dalam laci. "Pak Tono, saya akan beri Anda uang ini. Bukan karena saya percaya pada janji Anda, tapi karena saya percaya pada kebaikan setiap manusia untuk berubah." Ia menghitung sejumlah uang, hanya 300.000, bukan yang diminta Tono. "Ini yang bisa saya beri. Gunakan dengan bijak." Tono menerima uang itu dengan cepat, menyimpannya ke dalam saku. "Terima kasih, Nek. Terima kasih banyak. Saya janji tidak akan mengecewakan nenek dan kakak." Setelah Tono pergi dengan langkah cepat, Sari mendekati Nenek Surti dengan wajah cemas. "Nek, kenapa nenek beri uang pada dia? Dia pasti akan menghabiskannya untuk minuman dan judi." Nenek Surti memandang Sari dengan tatapan lembut namun sedih. "Saya tahu, Bu Sari. Tapi jika saya tidak memberinya, dia akan terus mengganggumu.
Dan saya tidak ingin melihatmu tersiksa setiap kali dia datang. Tapi uang nenek. Uang bisa dicari lagi, potong Nenek Surti. Yang penting adalah ketenangan kita. Tapi dengarkan baik-baik, Bu Sari. Ini pertama dan terakhir kalinya saya memberinya uang. Jika dia kembali lagi, kita harus tegas. Sari mengangguk pelan, air matanya menitik. Saya malu, Nek. Keluarga saya seperti ini. Selalu merepotkan nenek. Nenek Surti memeluk wanita itu. Kita sudah seperti keluarga, Bu Sari. Keluarga saling membantu dalam suka dan duka. Tapi keluarga juga harus saling mengingatkan ketika ada yang salah. Kita harus kuat untuk Vino. Sore harinya, ketika Vino pulang sekolah, ia bisa merasakan suasana yang tidak enak di rumah. Ibunya terlihat murung, dan Nenek Surti lebih pendiam dari biasanya. Nek, Ibu, kenapa kalian sedih? Tanya Vino polos. Apakah Paman Tono datang lagi? Sari memeluk putranya erat. Iya, Nak. Tapi tidak usah khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Vino memandang Nenek Surti. Nek, kata teman Vino di sekolah, kalau ada orang jahat yang terus minta uang, harus bilang sama Pak Polisi. Nenek Surti tersenyum getir. Itu pilihan terakhir, Nak. Tapi semoga Paman Tono kali ini menepati janjinya. Malam itu, doa Vino sebelum tidur berbeda. Tuhan, tolong buatlah Paman Tono menjadi orang baik. Atau jika tidak bisa, tolong jangan biarkan dia datang lagi. Kami ingin hidup tenang dengan Nenek Surti. Namun, dalam hati kecilnya, Nenek Surti tahu bahwa ini bukanlah akhir. Tono akan kembali ketika uangnya habis. Dan kali itu, ia harus siap dengan perlawanan yang lebih tegas. Pertarungan untuk melindungi keluarga kecil mereka baru saja dimulai. 2 minggu berlalu setelah pemberian uang kepada Tono. Kehidupan di rumah Nenek Surti perlahan-lahan kembali ke ritme semula. Penuh dengan tawa Vino, obrolan hangat, dan kemajuan kesehatan Sari yang semakin menggembirakan. Sari bahkan sudah mulai bisa membantu Nenek Surti memasak dengan porsi yang lebih banyak, dan wajahnya semakin sering dihiasi senyum lega. Namun, di balik ketenangan itu, ada kecemasan yang selalu mengintip di sudut hati mereka, menunggu kapan bayang-bayang itu akan kembali. Suatu sore, ketika mereka sedang asyik membuat kerajinan tangan dari kain perca, sebuah ide Nenek Surti untuk menghasilkan sedikit tambahan uang, bayangan itu akhirnya muncul lagi. Tono berdiri di depan pagar, tetapi kali ini penampilannya kembali seperti semula. Kumal, bau alkohol menyengat, dan matanya merah. Sari, keluar kau, teriaknya dengan suara kasar, sama sekali tidak peduli dengan tetangga yang mungkin mendengar. Sari yang sedang menjahit, jarumnya sampai menusuk jarinya sendiri. Dia kembali, bisiknya gemetar. Nenek Surti segera bangkit. Wajahnya menunjukkan ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Vino, masuk ke dalam kamar. Perintahnya dengan suara tenang namun tidak bisa ditolak. Vino yang ketakutan, segera menuruti. Dari balik jendela kamar, ia mengintip dengan jantung berdebar-debar. Nenek Surti berjalan ke teras, menghadapi Tono yang tampak semakin beringas. Pak Tono, apa maksud Anda berteriak-teriak seperti itu? Tono menyeringai. Saya mau bicara dengan kakak saya. Urusan keluarga. Ini rumah saya, dan Sari adalah tamu saya. Jika Anda ingin bicara, bicaralah dengan sopan, tegas Nenek Surti. Tangannya menggenggam tongkat kayu yang biasa ia pakai berjalan. Sari pelan-pelan keluar, berdiri di belakang Nenek Surti. Apa yang kau mau, Tono? Bukankah kau sudah dapat uang untuk cari kerja? Uang? Tono tertawa pahit. Uang sedikit itu habis dalam semalam. Kerja? Untuk apa kerja keras kalau bisa dapat uang mudah? Matanya menerawang ke dalam rumah. Saya butuh lebih. Sekarang. Mendengar pengakuannya, Nenek Surti merasa sakit hati. Jadi selama ini Anda hanya membohongi kami? Janji Anda untuk berubah hanya dusta. Tono meludah ke samping. Hidup sudah cukup sulit. Nek, jangan muluk-muluk dengan janji dan perubahan. Saya butuh uang, dan kalian punya. Berikan pada saya, atau... Ia tidak menyelesaikan kalimatnya.
Tetapi tatapannya yang mengancam ke arah Sari sudah cukup jelas. Sari menarik napas dalam-dalam. Kali ini, sesuatu dalam dirinya berubah. Melihat Nenek Surti yang begitu tegar membelanya, ia merasa harus kuat. Tidak, Tono. Aku tidak akan memberimu uang lagi. Uang itu bukan milikku, dan bukan hakmu. Tono terkejut mendengar penolakan dari kakaknya yang biasanya lemah. Apa kau bilang? Kau tega melihat adikmu sendiri menderita? Kau yang membuat dirimu menderita, Tono. Balas Sari, suaranya mulai mantap. Selama ini kau hanya memanfaatkan kebaikan hati orang lain. Aku sudah lelah. Tono maju selangkah, tetapi Nenek Surti segera menghadang dengan tongkatnya. Cukup. Keluar dari sini sekarang, atau saya panggil tetangga dan Pak RT. Melihat Nenek Surti yang tidak gentar, dan Sari yang tidak lagi takut, Tono terkekeh. Baik, baik. Kalian menang hari ini. Tapi ingat, saya akan kembali. Dan saya akan pastikan bahwa anak itu. Matanya melirik ke arah jendela kamar tempat Vino bersembunyi. Tidak akan nyaman lagi. Ancaman itu membuat darah Nenek Surti mendidih. Jangan pernah mengancam cucu saya. Sekarang, keluar. Tono akhirnya mundur. Tetapi sebelum pergi, ia melemparkan pandangan penuh kebencian. Ini belum berakhir, Nenek. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Setelah Tono pergi, Sari runtuh di kursi teras, tubuhnya gemetar hebat. Namun, kali ini bukan karena ketakutan, tetapi karena keberanian yang baru saja ia tunjukkan. Nenek Surti duduk di sampingnya, memeluk pundaknya. Bagus, Bu Sari. Bagus sekali. Kau sangat berani. Dia mengancam Vino. Nek, bisik Sari dengan suara serak. Aku tidak bisa membiarkannya. Dari dalam kamar, Vino keluar dengan wajah pucat. Nek, Ibu, dia bilang akan menyakiti aku. Nenek Surti menarik Vino ke dalam pelukannya. Tidak ada yang akan menyakitimu. Nak, nenek dan ibumu akan melindungimu. Malam itu, mereka duduk berdiskusi dengan serius. Nenek Surti tahu bahwa ancaman Tono tidak bisa dianggap remeh. Kita harus waspada, kata Nenek Surti. Vino, mulai besok, nenek yang akan mengantarmu ke sekolah dan menjemputmu. Jangan pergi sendirian. Sari mengangguk. Saya akan bicara dengan Pak RT tentang ini, agar dia tahu jika terjadi sesuatu. Vino memandangi kedua wanita yang ia cintai itu. Aku tidak takut, selama bersama nenek dan ibu. Namun, di balik kata-kata beraninya, ketakutan tetap ada. Ancaman Tono telah mengubah suasana damai mereka menjadi penuh kewaspadaan. Janji perubahan ternyata hanya ilusi, dan sekarang mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keluarga sedarah pun bisa menjadi ancaman terbesar. Sebelum tidur, Nenek Surti berdoa dengan khusyuk. Ya Tuhan, lindungilah keluarga kecil kami. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Sementara itu, Vino bermimpi buruk. Mimpi tentang Paman Tono yang mengejarnya di jalanan gelap, dan kali ini, wajah nenek dalam mimpinya tidak hadir untuk menolong. Keesokan harinya, suasana tegang masih menyelimuti rumah Nenek Surti. Pagi itu, Nenek Surti benar-benar menepati janjinya untuk mengantar Vino sampai ke gerbang sekolah. Biasanya, Vino hanya diantar sampai ujung gang, tetapi kali ini Nenek Surti dengan tongkatnya menemani setiap langkah Vino. Jangan terlalu khawatir, Nek. Vino bisa jaga diri, kata Vino mencoba meyakinkan, meski dalam hatinya ia juga merasa takut. Nenek tahu nak Vino kuat, tapi lebih baik hati-hati, jawab Nenek Surti sambil memegang erat tangan Vino. Sesampainya di gerbang sekolah, Vino melihat teman-temannya sudah berkumpul. Beberapa dari mereka memperhatikan bagaimana Nenek Surti mengantarnya dengan sangat hati-hati. Vino, itu nenekmu? Tanya Rudi, salah satu teman sekelasnya. Vino mengangguk ragu. Iya, dia Nenek Surti. Rudi dan beberapa anak lain saling pandang dengan senyum kecut. Vino bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Sepanjang pelajaran pagi, Vino merasa ada yang berbeda. Beberapa temannya yang biasanya ramah, kini menghindari pandangannya. Saat jam istirahat,
Ketika Vino mengambil tempat duduk di kantin dengan bekal makanan yang dibawakan Nenek Surti, Rudy dan beberapa anak laki-laki mendekatinya. "Jadi katanya kamu sekarang tinggal sama nenek-nenek ya, Vino?" tanya Rudy dengan nada mengejek. "Emang orang tuamu mana? Tidak mau ngurusin kamu?" Vino menunduk, pipinya memerah. Ibuku sedang sakit. Nenek Surti menolong kami." "Oh, jadi kamu anak pungut sekarang?" seru teman Rudy yang lain, bernama Doni. "Anak nenek-nenek, ditinggal orang tua." Bagi Vino yang berusia 7 tahun, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Air matanya mulai menggenang. "Aku bukan anak pungut. Ibuku sayang aku. Nenek Surti juga sayang aku." Tapi ejekan justru semakin menjadi. "Vino anak nenek-nenek. Vino anak nenek-nenek." Mereka meneriakkan bergantian. Vino tidak tahan lagi. Ia mengambil bekalnya dan lari meninggalkan kantin, mencari sudut sepi di belakang perpustakaan sekolah. Di sana, ia menangis terseduh-seduh. Ejekan teman-temannya menyakitkan hampir sama seperti ancaman Paman Tono. Guru kelasnya, Bu Ani, kebetulan lewat dan melihat Vino yang sedang menangis. "Vino, nak, kenapa kamu menangis di sini?" Vino mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Mereka bilang aku anak pungut, Bu. Bilang aku ditinggal orang tua." Bu Ani duduk di samping Vino, memeluknya. "Siapa yang bilang begitu, nak?" "Rudy dan teman-temannya. Mereka bilang karena aku tinggal sama Nenek Surti, berarti aku tidak punya orang tua," isak Vino. Bu Ani menghela napas. Ia tahu tentang kondisi keluarga Vino dari laporan Nenek Surti sebelumnya. "Mereka tidak mengerti, Vino. Yang penting kamu tahu kebenarannya, bukan? Kamu punya ibu yang sangat menyayangimu, dan Nenek Surti yang baik hati telah menolong kalian." "Tapi kata-kata mereka sakit, Bu," keluh Vino. "Sini, kita bicara baik-baik dengan mereka." Bu Ani membawa Vino kembali ke kelas dan memanggil Rudy serta teman-temannya. "Anak-anak, apakah kalian tahu arti keluarga?" Rudy dan teman-temannya hanya diam, menunduk. "Keluarga bukan hanya tentang tinggal bersama orang tua kandung," lanjut Bu Ani dengan lembut tapi tegas. "Keluarga adalah tentang orang-orang yang saling menyayangi dan melindungi." Vino dan ibunya sedang dalam kesulitan, dan Nenek Surti dengan baik hati menolong mereka. Itu sangat mulia. Rudy mulai terlihat malu. Kami hanya bercanda, Bu." "Bercanda yang menyakiti hati teman bukanlah bercanda yang baik," tegas Bu Ani. "Bayangkan jika kalian yang dalam posisi Vino, pasti kalian juga akan sedih." Bu Ani kemudian meminta Rudy dan teman-temannya untuk meminta maaf kepada Vino. Meski dengan ragu, mereka akhirnya melakukannya. "Maafkan kami, Vino. Kami tidak akan mengatakannya lagi," kata Rudy dengan suara pelan. Vino mengangguk, meski hatinya masih sakit. "Tidak apa-apa." Sepulang sekolah, ketika Nenek Surti menjemputnya, Vino terlihat sangat pendiam. "Ada apa, nak? Kenapa wajahmu muram sekali?" tanya Nenek Surti khawatir. Awalnya Vino diam, tetapi akhirnya ia bercerita tentang kejadian di sekolah. Nenek Surti mendengarkan dengan sabar. Wajahnya menunjukkan campuran marah dan sedih. "Mereka tidak mengerti, Nak Vino," kata Nenek Surti sambil memeluknya. "Keluarga itu ditentukan oleh kasih sayang, bukan oleh hubungan darah. Nenek menyayangimu seperti cucu sendiri, dan ibumu menyayangimu lebih dari apapun. Itu yang penting." "Tapi kata-kata mereka sakit, Nek," keluh Vino, persis seperti yang ia katakan pada Bu Ani. "Nenek tahu, sayang. Tapi ingat, kamu anak yang kuat. Kamu sudah melalui hal-hal yang lebih sulit daripada ejekan teman-temanmu. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri." Sesampainya di rumah, Vino langsung memeluk ibunya. "Ibu, aku sayang ibu." Sari terkejut tetapi senang. Ibu juga sayang Vino. "Kenapa tiba-tiba bilang begitu?" Vino hanya menggeleng, tidak ingin menceritakan kembali kejadian yang menyedihkan itu. Ia tidak ingin membuat ibunya sedih. Malam itu, Nenek Surti dan Sari berdiskusi diam-diam setelah Vino tertidur. "Kita harus bicara dengan guru dan kepala sekolah tentang ini,"
kata Sari dengan wajah khawatir. Aku tidak ingin Vino terus-menerus diejek. Nenek Surti mengangguk. Iya, besok nenek akan ke sekolah. Tapi yang lebih penting, kita harus menguatkan Vino dari dalam. Dia harus percaya bahwa keluarga kita adalah keluarga yang sah, meski tidak konvensional. Konflik di sekolah ini menjadi pengingat pahit bahwa tantangan mereka tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari lingkungan sosial yang tidak memahami keadaan mereka. Vino yang masih kecil harus belajar pelajaran berat tentang prasangka dan kekejaman dunia, sambil berusaha mempertahankan keyakinannya bahwa cinta kasih dalam keluarganya yang tidak biasa adalah sah dan berharga. Keesokan harinya, Vino bangun dengan perasaan berat. Bekas-bekas sedih masih terpancar dari wajahnya yang biasanya cerah. Ia bergerak lambat saat mandi dan mengenakan seragam, berbeda dengan semangat yang biasa ia tunjukkan setiap pagi. Vino, ayo makan, sarapannya sudah siap, panggil Sari dari dapur. Vino hanya mengangguk lesu dan duduk di meja makan tanpa semangat. Ia memainkan sendoknya, tidak segera menyentuh nasi gurih dan telur dadar kesukaannya. Nenek Surti yang mengamati dari balik pintu dapur, merasa hatinya tersayat. Ia mendekat dan duduk di samping Vino. Nak, masih memikirkan kejadian kemarin? Vino mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Vino tidak mau pergi sekolah hari ini, Nek. Takut nanti diejek lagi. Sari yang mendengar itu segera mendekat. Tapi nak, kalau tidak sekolah, pelajaranmu akan ketinggalan. Ibu tahu sakit hati diejek, tapi lari dari masalah bukan penyelesaiannya. Tapi kata-kata mereka sakit, Ibu. Bilang Vino anak pungut, bilang Vino tidak punya keluarga yang benar. Keluh Vino, air matanya akhirnya menetes. Nenek Surti menarik napas dalam. Vino, dengarkan nenek. Ia memegang kedua pundak Vino dengan lembut. Keluarga itu seperti taman. Ada yang tanamannya berasal dari biji yang ditanam sendiri, ada yang dari bibit yang dibeli, ada juga yang dari cangkokan. Tapi yang penting, semua tanaman itu dirawat dengan kasih sayang. Keluarga kita mungkin seperti cangkokan, tapi kita dirawat dengan cinta yang tulus. Itu yang membuat kita keluarga sejati. Vino mendengarkan, meski belum sepenuhnya memahami. Tapi teman-teman tidak mengerti, Nek. Maka kita harus menjelaskannya pada mereka, kata Nenek Surti dengan tekad. Nenek akan antar kamu ke sekolah hari ini, dan nenek akan bicara dengan gurumu. Mata Vino berbinar sedikit. Benarkah, Nek? Iya, Nak. Sekarang ayo makan dulu. Hadapi masalah dengan perut kenyang. Setelah sarapan, Nenek Surti mengenakan pakaian terbaiknya, kebaya sederhana berwarna coklat dengan kain batik lusuhnya. Ia berjalan dengan tongkat, tetapi langkahnya penuh keyakinan. Tangan kirinya memegang erat tangan Vino. Sesampainya di sekolah, Nenek Surti tidak langsung berpamitan. Ia menemani Vino sampai ke depan kelas, dan meminta bertemu dengan Bu Ani. Selamat pagi, Bu Guru. Saya Surti, nenek yang merawat Vino. Perkenalan Nenek Surti dengan sopan. Bu Ani tersenyeram hangat. Selamat pagi, Nenek Surti. Vino sudah bercerita tentang Anda. Silakan masuk ke ruang guru. Di ruang guru, Nenek Surti duduk dengan tegak. Bu Guru, saya datang karena Vino sangat terpukul dengan ejekan teman-temannya kemarin. Sebagai orang yang lebih tua, saya merasa perlu menjelaskan keadaan sebenarnya. Bu Ani mengangguk penuh pengertian. Saya sudah menegur anak-anak itu, Nenek. Tapi mungkin penjelasan dari Anda akan lebih membantu mereka memahami. Kalau diperbolehkan, saya ingin berbicara langsung dengan anak-anak di kelas, pinta Nenek Surti. Dengan persetujuan Bu Ani dan kepala sekolah, Nenek Surti berdiri di depan kelas Vino. Puluhan pasang mata anak-anak menatapnya dengan penasaran. Anak-anak yang baik, mulai Nenek Surti dengan suara tenang namun jelas. Saya Nenek Surti. Saya ingin bercerita tentang arti keluarga. Seluruh kelas hening, termasuk Rudi dan teman-temannya yang mengejek Vino kemarin. Keluarga itu seperti pohon besar, lanjut Nenek Surti. Ada yang pohonnya ditanam dari biji, ada yang dari cangkok. Vino dan ibunya seperti cabang pohon yang patah. Saya seperti tanah subur yang menopang cabang itu agar bisa tumbuh lagi. Kita sekarang menjadi satu pohon yang kuat.
Dia berjalan mendekati Vino yang duduk dengan wajah merah karena malu dan haru. Vino bukan anak pungut. Dia memiliki ibu yang sangat menyayanginya, dan saya seperti nenek yang dikirim Tuhan untuk membantunya. Bukankah menolong sesama adalah perbuatan terpuji? Beberapa anak mulai terlihat malu, terutama Rudy yang menundukkan kepala. Besok, mungkin salah satu dari kalian yang perlu ditolong. Apa kalian ingin diejek seperti Vino? Tanya Nenek Surti. Serempak anak-anak menjawab, tidak mau, Nek. Nah, jadi mulai hari ini, jadilah teman yang baik untuk Vino. Dia anak yang kuat dan baik hati. Suaranya merdu, dan prestasinya di sekolah bagus. Kalian harus bangga memiliki teman seperti dia. Bu Ani yang menyaksikan dari belakang, tak mampu menahan haru. Ia melihat perubahan di wajah anak-anak. Ejekan digantikan oleh rasa hormat dan penyesalan. Setelah penjelasan Nenek Surti, Rudy berdiri dan berkata dengan suara pelan, "Maafkan aku, Vino. Aku tidak akan mengatakannya lagi." Teman-teman yang lain juga bergantian meminta maaf. Vino tersenyum untuk pertama kalinya sejak kejadian kemarin. Tidak apa-apa. Mari berteman lagi. Sepulang sekolah, Vino berlari kecil menghampiri Nenek Surti yang sudah menunggu di gerbang. "Nek, hari ini teman-teman baik semua. Bahkan Rudy mau berbagi bekal dengan Vino." Nenek Surti mengelus kepala Vino. "Bagus sekali, Nak. Lihat, kadang kita perlu menjelaskan pada orang lain agar mereka mengerti." Vino bangga punya nenek seperti Nenek Surti. Nenek pemberani sekali hari ini. Sesampainya di rumah, Vino bercerita dengan semangat pada ibunya tentang bagaimana Nenek Surti berbicara di depan kelasnya. Sari memeluk Nenek Surti erat-erat. "Terima kasih, Nek. Anda tidak hanya menyelamatkan hidup kami, tapi juga menyelamatkan harga diri anak saya." Nenek Surti tersenyum lembut. "Kita adalah keluarga, Bu Sari. Melindungi keluarga adalah kewajiban kita semua." Malam itu, Vino menulis di buku hariannya, "Hari ini Nenek Surti seperti pahlawan. Dia mengajarkan pada semua orang bahwa keluarga itu tentang cinta, bukan tentang darah. Aku bangga memiliki nenek seperti dia." Peristiwa hari itu mengajarkan pada Vino pelajaran berharga tentang keberanian, harga diri, dan arti keluarga sejati. Dan Nenek Surti membuktikan bahwa di usianya yang senja, ia masih bisa menjadi perisai yang melindungi keluarga kecilnya dari luka dunia luar. Beberapa minggu berlalu setelah intervensi Nenek Surti di sekolah Vino. Kehidupan mereka mulai menemukan ritme normal kembali. Ejekan di sekolah berhenti. Bahkan Vino kini memiliki beberapa teman baru yang sering bermain ke rumah Nenek Surti setelah sekolah. Suasana rumah yang sempat tegang mulai mencair, diisi dengan tawa anak-anak dan obrolan ringan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota, Sari tiba-tiba terbangun oleh batuk-batuk yang menyiksa. Berbeda dengan batuk biasa, kali ini terdengar dalam dan mengganggu, seolah-olah datang dari dasar paru-parunya. Ia mencoba bangun untuk mengambil air putih, tetapi kepalanya terasa sangat pusing. "Nek!" panggil Sari dengan suara lemah, berharap Nenek Surti yang tidur di kamar sebelah mendengarnya. Kebetulan, Nenek Surti sedang terbangun untuk ke kamar kecil. Ia mendengar rintihan dari kamar Sari dan segera menghampiri. "Bu Sari, ada apa?" tanyanya khawatir. Saya tidak enak badan, Nek. Badan panas dan batuknya jadi sangat parah," jawab Sari dengan susah payah. Nenek Surti segera menyalakan lampu dan mendekati Sari. Dahi Sari terasa sangat panas, dan wajahnya pucat sekali. "Duh, ini demam tinggi. Tunggu sebentar, Nek ambil termometer dan obat." Vino terbangun oleh keributan itu. Ia keluar dari kamarnya dengan mata mengantuk. "Ibu? Kenapa Ibu?" tanyanya panik ketika melihat keadaan ibunya. "Tenang, Nak Vino. Ibumu demam. Tolong ambilkan handuk dan baskom berisi air hangat," pinta Nenek Surti sambil mengukur suhu tubuh Sari. Termometer menunjukkan angka 39,5 derajat. Nenek Surti merasa jantungnya berdebar kencang. "Ini bukan demam biasa. Bu Sari, bagaimana perasaanmu? Sesak napas?" tanya Nenek Surti sambil membantu Sari minum obat penurun panas. "Sesak,"
Nek, seperti ada yang menindih dada saya, jawab Sari dengan napas tersengal. Mendengar itu, Nenek Surti tahu ini darurat. Vino, pakai jas hujan dan sepatumu. Kita harus bawa ibumu ke puskesmas sekarang juga. Meski hujan masih deras, Nenek Surti tidak punya pilihan lain. Dengan bantuan tetangga yang mendengar keributan, mereka membawa Sari ke puskesmas yang buka 24 jam. Sepanjang perjalanan, Vino terus memegangi tangan ibunya yang panas, berdoa dalam hati. Di puskesmas, dokter yang memeriksa Sari langsung menunjukkan ekspresi serius. Ini kekambuhan TB yang cukup parah. Ibu harus dirawat intensif. Kemungkinan karena kelelahan atau stres baru-baru ini. Mendengar diagnosis itu, Nenek Surti merasa dunia berputar. Tapi Bu Sari sudah rutin minum obat. Bagaimana bisa kambuh lagi? Penyakit TB memang seperti itu, Nek. Butuh istirahat total dan nutrisi yang sangat baik. Stres atau kelelahan sedikit saja bisa memicu kekambuhan, jelas dokter dengan sabar. Kami akan berikan obat yang lebih kuat, tapi biayanya akan lebih mahal. Sambil menunggu Sari mendapatkan perawatan, Nenek Surti duduk di kursi ruang tunggu dengan wajah pucat. Vino duduk di sampingnya, menggenggam erat tangan nenek itu. Nek, ibu akan baik-baik saja, kan? Tanya Vino dengan suara bergetar. Nenek Surti memeluk Vino. Tentu, Nak. Ibumu kuat. Dia pasti akan sembuh. Tapi dalam hatinya, ia sangat khawatir. Tabungannya sudah semakin menipis setelah membantu biaya pengobatan sebelumnya dan memberikan uang pada Tono. Ketika pagi tiba, hujan sudah reda. Sari sudah mendapatkan perawatan pertama dan tertidur pulas. Nenek Surti membawa Vino pulang untuk berganti pakaian dan mengambil kebutuhan Sari. Di rumah, sambil menyiapkan makanan untuk dibawa ke puskesmas, Nenek Surti menghitung sisa tabungannya. Jumlahnya membuatnya gelisah. Tidak cukup untuk membiayai pengobatan Sari yang intensif ini. Tuhan, beri saya kekuatan, bisiknya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Vino yang melihat neneknya sedang bersedih, mendekat dan memeluknya. Nek, jangan sedih. Vino bisa bantu. Vino bisa jagain ibu, dan Vino bisa hemat uang jajan. Mendengar kata-kata polos Vino, Nenek Surti tersenyum getir. Kamu anak baik, Nak. Tapi biarlah nenek yang memikirkan ini. Kamu fokus jaga ibumu dan sekolah. Tapi Vino sudah mengambil keputusan dalam hatinya. Diam-diam, ia berniat untuk kembali mengamen. Ia tidak ingin melihat Nenek Surti harus menjual barang-barang berharganya atau berhutang untuk pengobatan ibunya. Sementara itu, di puskesmas, Sari terbangun dengan kondisi yang sedikit membaik. Nek, maafkan saya. Merepotkan nenek lagi, katanya dengan suara parau. Jangan bicara seperti itu, Bu Sari. Kamu keluarga saya. Merawat keluarga bukan merepotkan, jawab Nenek Surti sambil menyuapi Sari bubur hangat. Tapi biayanya pasti mahal, keluh Sari. Nenek akan mengatur itu. Yang penting kamu sembuh. Tapi kedua wanita itu tahu, keadaan finansial mereka sedang tidak baik-baik saja. Kekambuhan penyakit Sari ini datang di waktu yang paling tidak tepat, mengancam stabilitas kehidupan yang baru saja mereka bangun dengan susah payah. Di balik senyumnya yang menenangkan, Nenek Surti mulai memikirkan cara-cara untuk mendapatkan uang tambahan. Mungkin ia harus mulai menjual jasa menjahit lagi, atau membuat kue untuk dijual. Apapun itu, ia tidak akan membiarkan Sari tidak mendapatkan pengobatan yang terbaik. Namun, yang tidak ia duga, Vino kecil juga memiliki rencana sendiri. Rencana yang justru akan membawa masalah baru yang lebih besar. Kekhawatiran akan biaya pengobatan ibunya seperti bayangan hitam yang menyelimuti pikiran Vino. Di usianya yang masih 7 tahun, ia tidak sepenuhnya memahami kompleksitas masalah keuangan, tetapi ia tahu satu hal. Nenek Surti tampak sering termenung sejak ibunya dirawat di puskesmas, dan uang yang biasanya disimpan di laci semakin menipis. Suatu sore, ketika Nenek Surti pergi ke puskesmas untuk menjenguk Sari, Vino berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia memandangi kaleng kuningnya yang sudah berdebu. Aku harus membantu, bisiknya pada bayangannya sendiri. Aku tidak bisa hanya diam. Dengan tekad yang menggebu, Vino mengambil kaleng itu dan menyembunyikannya di balik baju.
Ia tahu Nenek Surti melarangnya mengamen, tetapi dalam pikirannya yang polos, ini adalah satu-satunya cara ia bisa berkontribusi. Nanti kalau sudah dapat uang, Nenek pasti senang, pikirnya. Setelah memastikan Nenek Surti sudah cukup lama pergi, Vino keluar dari rumah dengan diam-diam. Ia memilih tempat yang agak jauh dari rumah Nenek Surti, di dekat pasar yang ramai. Dengan hati berdebar, ia mulai menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikannya dulu. Bunga-bunga di taman bermekaran indah. Suaranya sedikit gemetar, tetapi masih tetap merdu. Beberapa orang yang lewat meliriknya dengan kasihan. Beberapa melemparkan uang receh ke dalam kalengnya. Vino tersenyum lega. Lumayan, pikirnya. Ini bisa untuk beli obat ibu. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Sekelompok remaja yang biasanya berkeliaran di sekitar pasar mendekatinya dengan langkah congkak. "Hei, anak kecil, siapa yang kasih izin nyanyi di sini?" tanya salah satu remaja itu, yang tampaknya menjadi pemimpin. Vino langsung merasa takut. Saya cuma mau cari uang untuk obat ibu saya," jawabnya dengan suara kecil. "Di sini itu daerah kami. Kalau mau nyanyi, harus bayar," hardik remaja yang lain. Tapi saya tidak punya uang banyak," bantah Vino sambil memeluk kalengnya erat-erat. Salah satu remaja merebut kaleng itu dengan kasar. "Kita lihat isinya dulu." "Jangan. Itu untuk obat ibu saya," teriak Vino mencoba merebut kembali, tetapi tubuhnya yang kecil tidak berdaya. Remaja itu membalikan kaleng, dan semua uang receh yang berhasil dikumpulkan Vino berhamburan di tanah. Mereka malah tertawa melihat Vino yang berusaha memunguti uang-uang itu dengan panik. "Anak kecil tidak boleh berani-berani di sini. Lain kali kalau nyanyi lagi, kami laporkan ke polisi," ancam si pemimpin sambil mendorong Vino hingga terjatuh. Mereka pergi sambil tertawa, meninggalkan Vino yang terisak-isak di trotoar. Uang yang berhasil ia kumpulkan dengan susah payah kini berserakan di tanah basah. Dengan tangan gemetar, ia memunguti satu persatu koin yang tercecer. Air matanya bercampur dengan air hujan yang mulai rintik-rintik. Pulang dengan langkah gontai, Vino merasa hancur. Tidak hanya gagal membantu, ia malah kehilangan uang yang sudah berhasil dikumpulkan. Yang lebih buruk, bajunya kotor dan basah, dan tangannya lecet karena jatuh tadi. Sesampainya di rumah, Nenek Surti sudah pulang dan sedang mencari-carinya dengan panik. "Vino, kemana saja kamu? Nenek khawatir sekali." Nenek Surti berlari menghampiri, tetapi ekspresinya berubah ketika melihat keadaan Vino. "Nak, kenapa bajumu kotor sekali? Dan kamu basah kuyup?" Vino tidak bisa menahan tangis lagi. Ia terjatuh ke pelukan Nenek Surti dan menangis terseduh-seduh. "Maafkan Vino, Nek. Vino cuma mau bantu cari uang untuk obat ibu. Tapi uangnya diambil sama anak-anak nakal." Nenek Surti mendadak diam. Wajahnya berubah dari khawatir menjadi sedih, lalu marah. Namun, kemarahan itu bukan pada Vino. Nak Vino yang malang. Dipeluknya erat-erat tubuh kecil yang menggigil itu. "Kenapa kamu tidak mendengar perkataan Nenek? Nenek sudah bilang, jangan mengamen lagi." Tapi Vino lihat Nenek susah. Vino tidak mau Nenek jual perhiasan Nenek untuk obat ibu, isak Vino. Mendengar itu, Nenek Surti merasa seperti ditampar. Ternyata Vino memperhatikan segalanya, bahkan niatnya yang belum terucap untuk menjual perhiasan simpanannya. "Dengarkan Nenek, Nak Vino," kata Nenek Surti sambil mengelus punggung Vino. "Uang itu penting, tapi keselamatanmu lebih penting. Bayangkan jika terjadi sesuatu yang lebih buruk padamu. Ibu dan Nenek akan sangat sedih." "Tapi sekarang uangnya hilang semua," tangis Vino putus asa. "Uang bisa dicari lagi. Yang penting kamu baik-baik saja." Nenek Surti membimbing Vino ke kamar mandi. "Mandi dulu yang bersih, ganti baju kering. Nanti Nenek buatkan teh hangat." Sementara Vino mandi, Nenek Surti duduk di kursi dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia tersentuh oleh pengorbanan Vino. Di sisi lain, ia marah pada diri sendiri karena tidak mampu memberikan rasa aman yang cukup sehingga Vino merasa perlu mengambil risiko seperti itu. Ketika Vino sudah bersih dan mengenakan baju kering,
Mereka duduk bersama di meja makan dengan teh hangat dan kue sederhana. "Vino," panggil Nenek Surti dengan lembut. "Nenek tahu kamu ingin membantu, dan Nenek sangat menghargai itu. Tapi tolong, jangan lagi mengambil risiko seperti tadi. Percayalah pada Nenek. Nenek akan menemukan cara." "Tapi bagaimana, Nek? Kita tidak punya uang," tanya Vino polos. "Nenek punya banyak teman. Besok Nenek akan bicara dengan ibu-ibu di pengajian. Mungkin mereka bisa membantu. Atau Nenek akan buat kue lebih banyak untuk dijual." Nenek Surti memegang tangan Vino. "Yang penting, kita harus jujur dan berusaha dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang membahayakan dirimu." Vino mengangguk pelan. "Baik, Nek." Vino janji tidak akan mengamen lagi. Malam itu, sebelum tidur, Vino berdoa dengan khusyuk. "Tuhan, tolong sembuhkan ibu. Dan tolong bantu Nenek Surti mencari uang untuk obat ibu." Vino janji akan jadi anak baik dan tidak nakal lagi. Dari balik pintu, Nenek Surti mendengar doa Vino. Air matanya mengalir. Ia bertekad akan melakukan apapun untuk melindungi keluarga kecilnya ini. Pengorbanan Vino hari ini, meski berakhir dengan kesedihan, telah mengajarkannya bahwa cinta tidak mengenal usia. Dan sebagai orang dewasa, adalah tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa pengorbanan seperti itu tidak perlu terulang lagi. Malam itu terasa sangat panjang bagi Nenek Surti. Setelah membujuk Vino untuk tidur, ia duduk sendiri di ruang tamu, memandangi foto almarhum suaminya yang selalu menghiasi meja kayu tua. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Vino yang pulang dengan baju kotor dan basah, tangisan jujurnya tentang uang yang dirampas, dan yang paling menyayat, pengakuan polos bahwa ia tidak ingin Nenek Surti menjual perhiasannya. "Yah," bisik Nenek Surti pada foto itu, "lihatlah betapa beratnya kehidupan yang harus ditanggung anak kecil itu. Dan aku merasa begitu tidak berdaya." Keesokan paginya, Vino bangun dengan mata yang masih sembab. Ia merasa malu dan bersalah atas kejadian kemarin. Saat sarapan, ia duduk dengan kepala tertunduk, hanya memainkan sendoknya tanpa semangat. "Vino, Nak," panggil Nenek Surti lembut. "Kita perlu bicara tentang kejadian kemarin." Vino mengangguk pelan, tidak berani menatap mata nenek itu. Vino minta maaf sudah tidak mendengar perkataan nenek. "Maaf Nenek, terima, Nak. Tapi yang lebih penting, Nenek perlu memahami apa yang ada di pikiranmu." Nenek Surti menarik napas. "Apa yang membuatmu mengambil risiko seperti itu?" Vino akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Vino lihat nenek sering hitung-hitungan uang sambil mengeluh. Dan Vino dengar ibu bilang obatnya mahal. Vino tidak mau jadi beban, Nek. Air matanya mulai menetes. Vino ingin bantu, seperti dulu. Nenek Surti segera mendekat dan memeluk Vino. "Oh, Nak Vino yang baik hati. Kamu bukan beban, sayang. Kamu adalah anugerah bagi nenek." Tapi Vino menggeleng. Isakannya semakin menjadi. "Tidak, Nek. Kalau Vino dan ibu tidak ada, nenek tidak perlu susah-susah seperti ini. Uang nenek tidak habis untuk obat dan makan kami." Perkataan Vino itu seperti pisau yang menusuk hati Nenek Surti. Ia menarik tubuh Vino sedikit menjauh agar bisa menatap matanya. "Dengarkan baik-baik, Nak Vino. Sebelum bertemu kalian, rumah nenek sunyi sekali. Nenek punya uang, tapi tidak ada kebahagiaan. Sejak kalian datang, nenek punya alasan untuk bangun pagi, punya seseorang untuk disayangi." Suara Nenek Surti bergetar. "Kalian bukan beban. Kalian adalah keluarga nenek." Sari, yang dari kamarnya mendengar percakapan itu, pelan-pelan keluar dengan bersandar pada dinding. "Vino, sayang," panggilnya lemah. "Ibu juga perlu minta maaf." Vino dan Nenek Surti menoleh ke arah Sari yang wajahnya pucat tapi penuh penyesalan. "Ibu mendengar semuanya," kata Sari sambil duduk di kursi dekat mereka. "Ibu yang egois. Terlalu fokus pada penyakit ibu, sampai tidak memperhatikan perasaanmu." Ia memegang tangan Vino. "Kamu tidak pernah menjadi beban, Nak. Kamu adalah alasan ibu untuk bertahan hidup." Tapi Vino masih terisak. "Tapi uangnya habis untuk kita, Ibu. Dan kemarin uang yang Vino kumpulkan juga hilang."
Uang bisa dicari lagi, tegas Nenek Surti. Tapi keselamatan dan kebahagiaanmu tidak bisa digantikan oleh uang. Ia mengelus kepala Vino. Mulai hari ini, tidak ada lagi rahasia antara kita. Jika ada masalah, kita bicara bersama. Janji. Vino mengangguk, meski masih sedih. Janji, Nek. Baik, kata Nenek Surti sambil berdiri. Sekarang, Nenek akan pergi ke pengajian. Nenek akan bicara dengan teman-teman tentang keadaan kita. Mungkin mereka bisa membantu. Sesaat sebelum Nenek Surti pergi, Vino menarik ujung kebayanya. Nek, teman-teman Nenek tidak akan marah? Tidak akan bilang kita merepotkan? Pertanyaan polos itu lagi-lagi membuat hati Nenek Surti tersentak. Betapa trauma Vino terhadap penolakan dan prasangka orang lain. Mereka adalah teman-teman baik, Nak, dan menolong adalah perbuatan mulia. Nenek yakin mereka akan dengan senang hati membantu. Sepanjang perjalanan ke tempat pengajian, Nenek Surti merenungkan kata-kata Vino. Ia menyadari bahwa di balik keberanian dan kedewasaan Vino yang melebihi usianya, tersimpan seorang anak kecil yang rapuh, takut ditolak, dan merasa tidak berharga. Perasaan itu harus disembuhkan, dan itu butuh waktu serta kasih sayang yang konsisten. Sementara itu, di rumah, Sari memeluk Vino erat-erat. Ibu janji akan cepat sembuh, Nak. Dan ibu akan cari kerja sehingga kamu tidak perlu khawatir lagi. Tapi ibu harus istirahat dulu, bantah Vino. Vino janji akan jadi anak baik dan tidak membuat susah. Kamu selalu menjadi anak baik, sayang. Sari mencium kening Vino. Kitalah yang harus lebih baik dalam melindungimu. Ketika Nenek Surti pulang dari pengajian, wajahnya sedikit lebih cerah. Teman-teman ibu di pengajian bersedia membantu. Mereka akan mengumpulkan sumbangan, dan ada yang mau membeli kue jika Nenek mau membuatnya. Mendengar kabar itu, Vino tersenyum untuk pertama kalinya pagi itu. Benarkah, Nek? Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kita masih harus berhemat, tapi setidaknya beban kita sedikit terangkat. Nenek Surti duduk di samping Vino. Yang paling penting, kamu harus janji tidak akan lagi mengambil risiko seperti kemarin. Vino janji, Nek. Vino akan bantu dengan cara yang baik, bantu jaga rumah, bantu jaga ibu, dan belajar yang rajin. Kepedihan yang terungkap pagi itu justru membawa kejelasan bagi mereka semua. Masalah keuangan masih ada, tetapi yang lebih penting adalah menyembuhkan luka di hati masing-masing. Vino belajar bahwa nilainya tidak diukur dari kontribusi uangnya, sementara Nenek Surti dan Sari belajar untuk lebih peka terhadap perasaan anak yang sebenarnya masih sangat kecil itu. Malam itu, sebelum tidur, Vino berbisik pada ibunya. Ibu, Vino senang kita punya Nenek Surti. Sari membelai rambut Vino. Ibu juga, sayang. Ibu juga. Kabar tentang kondisi Sari yang memburuk dan kesulitan keuangan keluarga kecil itu, rupanya menyebar hingga ke telinga Tono. Daripada muncul dengan rasa prihatin, yang timbul justru niat liciknya untuk memanfaatkan situasi ini. Ia mengendap-endap di sekitar rumah Nenek Surti selama beberapa hari, mengamati dan menyusun rencana. Suatu siang yang terik, ketika Nenek Surti pergi ke puskesmas untuk kontrol rutin Sari dan Vino masih di sekolah, Tono melihat kesempatan. Sari sedang sendirian di rumah, duduk di kursi roda dekat jendela sambil menjahit tambalan pada sebuah baju. Tubuhnya masih lemah, tetapi ia berusaha produktif. Kakak, sapa Tono tiba-tiba dari balik jendela yang terbuka, membuat Sari kaget dan jarumnya nyaris menusuk jarinya lagi. Tono, kau mau apa lagi? Tanya Sari, suaranya gemetar. Ia mencoba bersikap tegas seperti yang diajarkan Nenek Surti, tetapi rasa takutnya pada adiknya masih besar. Tono masuk tanpa diundang, kali ini dengan senyum yang dibuat manis. Aku dengar kakak sakit lagi. Aku datang sebagai keluarga, ingin menjenguk. Sari curiga. Kau tidak pernah peduli sebelumnya. Apa maumu sebenarnya? Tono duduk di hadapan Sari, matanya berbinar dengan rencana jahat. Aku tahu kakak dan nenek itu sedang kesulitan uang untuk obat. Aku punya solusi. Ia mengeluarkan selembar kertas dari saku celananya yang kotor. Ini, ada rentenir yang mau meminjamkan uang dengan jaminan sederhana.
Sari memandang kertas itu dengan hati berdebar. Jaminan? Kami tidak punya apa-apa untuk dijaminkan. Ah, itu saja. Tono menunjuk sekitar rumah. Surat kepemilikan gubuk kita yang dulu. Itu masih atas nama orang tua kita. Kau bisa pinjam uang dengan jaminan surat itu. Mendengar usulan itu, Sari merasa darahnya mendidih. Gubuk itu satu-satunya harta peninggalan orang tua. Kau mau menggadaikannya kepada rentenir. Dengan begitu kakak bisa berobat. Dan aku juga bisa dapat komisi, kata Tono tanpa malu. Sungguh keterlaluan kau, Tono, mengorbankan satu-satunya harta keluarga untuk komisi. Sari hampir tidak percaya dengan betapa hancurnya moral adiknya. Tono mulai kehilangan kesabaran. Pilihanmu apa? Lihat dirimu. Hampir mati. Tinggal numpang sama nenek-nenek. Jadi beban. Setidaknya dengan ini kaku bisa berobat tanpa merepotkan siapa-siapa. Air mata Sari menetes. Kata-kata Tono menyakitkan karena mengandung kebenaran yang pahit. Ia memang merasa menjadi beban bagi Nenek Surti. Dalam kelemahannya, ia hampir tergoda. Berapa? Berapa yang bisa dipinjam? Tono tersenyum puas. 5 juta. Cukup untuk obat dan biaya hidup beberapa bulan. Saat itulah, Nenek Surti pulang lebih awal dari perkiraan. Dari luar, ia mendengar suara Tono dan segera bergegas masuk. Tono, apa yang kau lakukan di sini lagi? Hardik Nenek Surti, tubuhnya yang renta tiba-tiba terlihat penuh wibawa. Tono langsung berdiri, sedikit gentar. Saya hanya menawarkan bantuan pada kakak saya. Sari dengan tangan gemetar menunjukkan kertas yang diberikan Tono. Dia mau saya pinjam uang dari rentenir dengan jaminan surat gubuk orang tua kami. Mendengar itu, Nenek Surti marah besar. Ia meraih kertas itu dan merobeknya menjadi berkeping-keping. Keluarkan dirimu dari rumah saya sekarang juga. Dan jangan pernah kembali. Tono, yang merasa rencananya gagal, menjadi beringas. Nenek tua, jangan ikut campur urusan keluarga kami. Ini antara saya dan kakak saya. Nenek Surti tidak gentar. Ia melangkah lebih dekat, menatap tajam mata Tono. Sari dan Vino adalah keluarga saya sekarang. Dan saya tidak akan membiarkan orang seperti Anda menghancurkan mereka. Sambil mengumpulkan sisa keberaniannya, Sari mendukung Nenek Surti. Dengar kata Nenek Surti, Tono, keluar dari sini. Saya tidak butuh bantuan MU. Tono melihat bahwa ia kalah jumlah. Dengan wajah dipenuhi kebencian, ia meludah ke lantai. Baik, tapi ingat, kakak, kau akan menyesal telah memilih nenek tua ini daripada darah dagingmu sendiri. Setelah Tono pergi, Sari runtuh ke kursinya, menangis terseduh-seduh. Maafkan saya, Nek. Saya hampir tergoda oleh janjinya. Saya lemah. Nenek Surti mendekat dan memeluk Sari. Kau tidak lemah, Bu Sari. Kau hanya sedang dalam keadaan rentan. Tapi lihat, kau akhirnya bisa mengusirnya. Itu bukti kekuatanmu. Peristiwa itu menjadi titik balik bagi Sari. Ia menyadari bahwa Tono tidak akan pernah berubah. Dan ikatan darah tidak selalu berarti pengorbanan buta. Keluarga sejati adalah mereka yang saling mendukung dalam kebaikan, bukan menjerumuskan ke dalam masalah yang lebih besar. Ketika Vino pulang sekolah, ia bisa merasakan ketegangan di rumah. Ada apa, Nek? Ibu kenapa menangis? Nenek Surti memeluk Vino. Paman Tono datang lagi, Nak. Tapi kali ini, ibumu sangat berani. Ibumu yang mengusirnya. Vino memandangi ibunya dengan bangga. Ibu hebat. Senyum kecil akhirnya muncul di wajah Sari. Ibu harus hebat untuk melindungi Vino dan Nenek Surti. Mereka bertiga duduk berpelukan, menyadari bahwa meski jerat masalah semakin menguat, ikatan mereka sebagai keluarga justru semakin tak tergoyahkan. Tantangan dari Tono kali ini berhasil mereka hadapi bersama, sebuah bukti bahwa kekuatan cinta kasih lebih besar daripada niat jahat apapun. Suasana di rumah Nenek Surti masih tegang setelah kepergian Tono. Sari duduk termenung. Tangannya masih gemetar sambil memegang erat tangan Vino yang duduk di sampingnya.
Nenek Surti dengan tenang menyiapkan teh hangat untuk menenangkan saraf mereka semua. "Bu Sari," kata Nenek Surti sambil menuangkan teh ke dalam cangkir, "kita harus bicara serius tentang adikmu." Sari mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Saya tahu, Nek. Tono sudah terlalu jauh. Menawarkan rentenir? Menggadaikan satu-satunya harta peninggalan orang tua." Suaranya pecah. Dia seperti tidak punya hati lagi. Nenek Surti duduk menghadapi Sari. Wajahnya penuh dengan keprihatinan yang dalam. "Dengarkan, Bu Sari. Nenek sudah lama hidup, dan nenek pernah melihat banyak orang seperti Tono. Mereka ibaratnya seperti api. Semakin kau beri kayu, semakin besar mereka membakar." Vino yang mendengarkan dengan serius bertanya, "Tapi Nek, kenapa Paman Tono jadi seperti itu? Dulu katanya dia baik," kata ibu. Sari menghela napas berat. "Dulu memang baik, Nak. Sebelum dia bergaul dengan orang-orang yang salah dan mulai minum-minum. Tapi alasan bukan pembenaran untuk perbuatannya sekarang." "Nenek setuju," sahut Nenek Surti. "Kita harus tegas. Besok, Nenek akan temani ibu ke Pak RT untuk melaporkan perilaku Tono. Kita juga perlu memastikan surat kepemilikan gubuk itu aman." Tapi Sari masih ragu. Bagaimana jika dia marah? Dia bisa melakukan sesuatu pada kita, terutama pada Vino. "Justru karena itu kita harus lapor," tegas Nenek Surti. "Dengan melapor, ada bukti resmi jika terjadi sesuatu. Dan nenek yakin, tetangga-tetangga yang baik akan membantu kita." Keesokan harinya, setelah mengantar Vino ke sekolah, Nenek Surti dan Sari pergi ke rumah Pak RT. Dengan didampingi Nenek Surti, Sari menceritakan semua perilaku Tono yang semakin mengkhawatirkan. Pak RT, seorang bapak sepuh yang bijaksana, menggeleng-geleng mendengar cerita mereka. "Saya sudah duga Tono akan menjadi seperti ini. Sudah beberapa kali ada laporan tentang dia memalak tetangga." "Lalu apa yang bisa kita lakukan, Pak?" tanya Nenek Surti. "Pertama," kata Pak RT dengan tenang, "kita amankan dulu surat kepemilikan tanah itu. Kedua, saya akan panggil dia untuk dinasihati. Jika tidak berubah, kita bisa laporkan ke polisi." Sari merasa lega mendengar ada rencana yang jelas. "Terima kasih, Pak. Saya malu sekali punya adik seperti itu." "Bukan salahmu, Bu Sari," hibur Pak RT. "Setiap orang punya pilihan hidupnya sendiri." Beberapa hari kemudian, Pak RT memanggil Tono untuk dimintai keterangan. Awalnya Tono membantah semua tuduhan, tetapi ketika dihadapkan pada fakta bahwa banyak tetangga yang juga menjadi korbannya, dia akhirnya diam. "Saya peringatkan kamu, Tono," kata Pak RT dengan tegas. "Jika masih mengganggu kakakmu dan keluarga Nenek Surti, kita akan berurusan dengan polisi." Tono pergi dengan wajah masam, tetapi kali ini ancamannya tidak lagi membuat Sari takut. Ia merasa kuat dengan dukungan Nenek Surti dan masyarakat sekitar. Malam itu, di rumah Nenek Surti, mereka berkumpul untuk makan malam dengan perasaan lebih tenang. "Ibu hari ini kelihatan berani sekali," puji Vino sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. Sari tersenyum, kali ini senyum yang tulus. Karena ibu sadar, ibu tidak sendirian. Ibu punya Vino dan Nenek Surti yang selalu mendukung. Nenek Surti mengangguk puas. Kebaikan akan selalu menang, asalkan kita punya keberanian untuk membelanya. Tono mungkin licik, tetapi kebijaksanaan dan persatuan kita lebih kuat. Pengalaman ini mengajarkan pada mereka semua bahwa menghadapi kejahatan tidak boleh dengan diam atau takut. Terkadang, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk berbicara dan meminta bantuan orang lain. Kebijaksanaan Nenek Surti dan dukungan masyarakat telah membuktikan bahwa kelicikan bisa dikalahkan dengan kebenaran dan persatuan. Sebelum tidur, Vino berbisik pada Nenek Surti, "Nek, suatu hari nanti aku ingin jadi bijaksana seperti nenek." Nenek Surti membelai kepala cucunya. "Kau sudah bijaksana, Nak. Dengan menjadi anak baik dan penyayang, kau sudah lebih bijaksana dari banyak orang dewasa." Dan dalam keheningan malam, ketiga penghuni rumah itu tidur dengan damai, mengetahui bahwa mereka telah melewati salah satu ujian terberat dalam kehidupan mereka sebagai sebuah keluarga. Keesokan hari setelah pertemuan dengan Pak RT, suasana di rumah Nenek Surti terasa lebih ringan. Namun,
beban biaya pengobatan Sari masih menjadi bayangan gelap yang mengikuti setiap langkah mereka. Nenek Surti sudah mulai menjahit kembali dan membuat kue untuk dijual. Tetapi pemasukan itu masih jauh dari cukup untuk menutupi biaya obat-obatan Sari yang semakin mahal. Suatu pagi, ketika Vino sedang bersiap untuk sekolah, bel rumah berbunyi. Di depan pintu berdiri Bu Ani, guru kelas Vino, bersama dengan beberapa ibu lainnya yang biasa mengantar anak mereka ke sekolah. "Selamat pagi, Nenek Surti," sapa Bu Ani dengan ramah. "Boleh kami masuk sebentar?" Nenek Surti yang sedikit terkejut membukakan pintu lebar-lebar. Silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu?" Mereka masuk dengan membawa beberapa bungkusan. Bu Ani duduk di kursi tamu sambil memegang tangan Nenek Surti. "Nenek, kami dari Komite Orang Tua Murid kelas Vino datang ke sini karena mendengar tentang kesulitan yang Ibu Sari dan Vino alami." Sari yang mendengar suara tamu dari kamarnya, pelan-pelan keluar dengan kursi rodanya. "Bu Guru, ada apa?" Bu Ani segera berdiri dan membantu Sari. "Ibu Sari, kami datang karena ingin membantu." Ia menunjuk bungkusan-bungkusan yang mereka bawa. "Ini ada beberapa kebutuhan pokok, dan..." Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat. "Ini adalah sumbangan dari para orang tua murid dan guru-guru di sekolah." Nenek Surti dan Sari sama-sama terkejut. Air mata mulai menggenang di mata Sari. "Bu Guru, kami tidak pantas menerima semua ini." Salah satu ibu yang ikut, Ibu Rudi, ibu dari teman Vino yang dulu pernah mengejeknya, berkata dengan suara bergetar, "Justru kamilah yang harus minta maaf. Selama ini kami tidak tahu kesulitan yang ibu dan Vino alami. Setelah Nenek Surti berbicara di sekolah, kami baru menyadari betapa keliru kami selama ini." Bu Ani melanjutkan, "Kami sudah berbicara dengan kepala sekolah. Untuk semester depan, semua biaya sekolah Vino akan ditanggung oleh dana sosial sekolah. Kami juga akan mengadakan bazar amal untuk membantu biaya pengobatan Ibu Sari." Vino yang dari kamarnya mengintip, tidak bisa menahan diri lagi. Ia keluar dan langsung memeluk Bu Ani. "Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih." Bu Ani membalas pelukan Vino. "Kamu anak yang kuat dan baik, Vino. Kamu pantas dibantu." Nenek Surti yang biasanya tegar, kali ini tidak bisa menahan air matanya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih tidak cukup untuk mengungkapkan rasa syukur saya." Ibu Rudi mendekati Sari. "Ibu Sari, saya khususnya ingin minta maaf. Anak saya, Rudi, yang dulu mengejek Vino. Saya sudah menasehatinya, dan kami sekeluarga ingin membantu semampu kami." Sari tersenyum melalui air matanya. "Tidak perlu minta maaf lagi, Bu. Yang penting sekarang kita semua mengerti." Mereka duduk berbincang lebih lama. Para ibu itu tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga dukungan moral. Beberapa menawarkan untuk bergantian menjenguk Sari ketika Nenek Surti sibuk. Yang lain menawarkan untuk mengantar jemput Vino jika diperlukan. Setelah para tamu pergi, keluarga kecil itu duduk diam sebentar, mencoba mencerna segala kebaikan yang baru saja mereka terima. "Nek," bisik Vino sambil memandangi amplop berisi uang sumbangan, "ini seperti mukjizat, ya?" Nenek Surti mengangguk. Tangannya masih gemetar. "Iya, Nak. Ini bukti bahwa kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan." Ia memandang Sari. "Lihat, Bu Sari, masih banyak orang baik di dunia ini." Sari mengusap air matanya. "Saya tidak pernah menyangka, setelah semua perlakuan tidak menyenangkan yang kami alami. Terkadang," kata Nenek Surti bijak, "orang hanya perlu diingatkan untuk berbuat baik. Dan kamu, Nak Vino, dengan ketulusan dan keberanianmu, telah mengingatkan mereka pada kebaikan itu." Bantuan yang datang tak terduga ini bukan hanya meringankan beban finansial mereka, tetapi juga menyembuhkan luka-luka hati yang selama ini mereka pendam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Vino merasa bahwa dunia tidak semenakutkan yang ia kira. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, Sari merasa ada harapan untuk masa depan. Dan untuk pertama kalinya sejak anak-anaknya merantau, Nenek Surti merasa bahwa masyarakat sekitar adalah keluarga besarnya. Malam itu, mereka makan malam dengan lauk yang lebih istimewa dari biasanya, dibeli dari sebagian sumbangan yang mereka terima.
Dan yang lebih istimewa lagi, mereka makan dengan hati yang ringan dan penuh syukur. Sebelum tidur, Vino berdoa dengan khusyuk. Terima kasih Tuhan untuk Bu Guru dan semua ibu-ibu yang baik. Tolong balas kebaikan mereka. Dan tolong buatlah ibu cepat sembuh agar kami bisa membalas kebaikan semua orang. Doa itu diamin dengan sungguh-sungguh oleh Nenek Surti dan Sari yang berdiri di balik pintu. Mereka tahu, bantuan tak terduga ini adalah titik balik dalam perjuangan mereka. Sekarang, mereka tidak lagi berjuang sendirian. Beberapa bulan telah berlalu sejak bantuan tak terduga dari sekolah dan para tetangga mengalir ke rumah Nenek Surti. Kehidupan keluarga kecil itu perlahan tapi pasti mulai menemukan stabilitas. Yang paling membahagiakan adalah kondisi Sari yang menunjukkan kemajuan pesat. Berkat pengobatan yang teratur dan nutrisi yang cukup, batuknya sudah hampir hilang, dan warna sehat kembali ke wajahnya. Ia bahkan sudah bisa berjalan tanpa kursi roda untuk jarak dekat. Suatu sore yang tenang, ketika mereka sedang duduk-duduk di teras menikmati teh hangat, seorang tamu tak terduga kembali muncul. Kali ini, Tono berdiri di luar pagar dengan postur tubuh yang berbeda sama sekali. Pakaiannya sederhana namun rapi, rambutnya tertata, dan yang paling mencolok adalah matanya yang tidak lagi mengandung kesombongan atau kelicikan, melainkan penyesalan yang dalam. Sari, Nenek Surti, sapanya dengan suara rendah, tangannya gemetar memegang pagar. Bolehkah saya berbicara sebentar? Sari dan Nenek Surti saling memandang. Vino yang sedang bermain di halaman belakang, tidak menyadari kedatangan pamannya. Apa maumu kali ini, Tono? Tanya Sari dengan hati-hati, namun tanpa ketakutan seperti sebelumnya. Tono menunduk. Saya hanya ingin bicara. Berjanji tidak akan mengganggu atau meminta apa-apa. Nenek Surti mengangguk pelan. Silakan masuk. Tono duduk di kursi yang ditunjuk. Tangannya terus bermain dengan ujung bajunya yang sederhana. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang tegang sebelum akhirnya ia memecahnya. Selama sebulan ini, saya tinggal di panti rehabilitasi, mulainya dengan suara bergetar. Pak RT yang membujuk saya, dan seorang donatur yang membiayainya. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya berpikir jernih tentang apa yang telah saya lakukan. Sari dan Nenek Surti mendengarkan dengan intens, tidak menyela. Saya malu, bisik Tono, air matanya akhirnya menetes. Malu sekali pada perlakuan saya terhadap kakak sendiri, pada Nenek Surti yang baik hati, bahkan pada keponakan saya yang tidak pernah saya perlakukan dengan layak. Ia melihat ke arah Sari. Kakak, maafkan saya. Maafkan adikmu yang telah menjadi sampah masyarakat ini. Sari terkejut. Ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia mendengar adiknya mengakui kesalahan dengan tulus. Tono. Tidak, biarkan saya melanjutkan. Potong Tono. Saya sadar, menggadaikan rumah orang tua, memanfaatkan penyakit kakak, mengancam keluarga sendiri, saya tidak layak disebut manusia. Ia menarik napas dalam. Tapi saya berjanji akan berubah. Saya sudah diterima kerja sebagai tukang kebun di kompleks perumahan. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana. Nenek Surti yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Perubahan yang bagus, Tono. Tapi apa yang membuatmu berubah? Tono mengangkat wajahnya. Matanya penuh dengan penyesalan yang dalam. Ketika saya mendengar bahwa orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga saya justru membantu dengan tulus, sementara saya yang adalah adik kandung malah menjadi sumber penderitaan. Ia memandang Sari. Saya ingin menjadi seperti mereka, Kak. Ingin menjadi keluarga sejati yang saling mendukung, bukan merusak. Saat itulah Vino keluar dari halaman belakang. Melihat Paman Tono, ia langsung bersembunyi di balik punggung Nenek Surti. Tono memandang Vino dengan mata berkaca-kaca. Vino, panggilnya lembut. Paman minta maaf. Paman janji tidak akan pernah menakut-nakuti kamu lagi. Vino pelan-pelan mengintip dari balik punggung Nenek Surti. Benarkah, Paman? Benar, jawab Tono dengan tulus. Paman malah akan membantu merawat ibumu. Paman akan bekerja keras untuk menebus semua kesalahan. Sari yang selama ini diam, akhirnya berdiri dan mendekati adiknya. Tono, ibu dan bapak pasti tersenyum dari surga melihatmu sekarang.
Ia memeluk adiknya untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tentu saya maafkan kamu. Kamu tetap adik saya satu-satunya. Pelukan itu seperti melepas beban puluhan tahun. Tono menangis terseduh-seduh di bahu kakaknya, seperti anak kecil yang baru saja diampuni. Nenek Surti yang menyaksikan adegan itu tidak bisa menahan air matanya. Ia memegangi tangan Vino erat-erat. Lihat, nak, tidak ada yang tidak bisa diubah dengan penyesalan yang tulus. Setelah pertemuan yang penuh emosi itu, Tono benar-benar menepati janjinya. Setiap akhir pekan, ia datang dengan membawa buah-buahan atau makanan kecil hasil dari gajinya. Ia tidak pernah lagi meminta uang, malah sering membantu memperbaiki bagian rumah Nenek Surti yang rusak. Perubahan Tono menjadi bukti terakhir yang menyempurnakan kebahagiaan keluarga mereka. Bagi Vino, ini adalah pelajaran berharga tentang kekuatan maaf dan perubahan. Bagi Sari, ini adalah jawaban dari doa-doanya selama ini untuk adiknya. Dan bagi Nenek Surti, ini adalah bukti bahwa kebaikan memang menular, dimulai dari dirinya, menyebar ke masyarakat, dan akhirnya menyentuh hati orang yang paling keras sekalipun. Malam itu, sebelum tidur, Vino berbisik pada Nenek Surti. Nek, ternyata mimpi Vino dulu tidak hanya tentang nenek, tapi tentang keluarga yang lengkap dan bahagia. Nenek Surti membelai kepala Vino. Iya, nak. Dan mimpi itu sekarang sudah menjadi kenyataan.